Kamu terlahir kembali menjadi sebatang pohon kecil di masyarakat primitif. Setiap hari kotoran burung jatuh tepat di wajahmu, dan hari-hari itu berlangsung selama beberapa ribu tahun. Selama beberapa ribu tahun itu, kamu juga tumbuh dari bibit menjadi pohon raksasa yang menjulang ke langit. Kamu mengira hidupmu akan terus membosankan seperti sebelumnya, hingga suatu hari kamu menyelamatkan seorang manusia purba. Sejak kamu menyelamatkan pria itu, 3 bulan telah berlalu. Hari itu kamu tiba-tiba terbangun oleh suara yang riuh, dan melihat di bawah batang pohonmu muncul sekelompok orang tua, muda, pria, dan wanita yang mengenakan kulit binatang. Saat kamu masih bertanya-tanya dari mana sekelompok orang ini berasal, kamu melihat pria yang kamu selamatkan melangkah maju. Pria itu berjalan ke hadapanmu lalu berlutut, menatap pohon kuno itu dan mengoceh panjang lebar. Sambil berbicara, dia bersujud di hadapan pohon kuno itu, dan orang-orang di belakangnya ikut bersujud. Beberapa saat kemudian, pria itu akhirnya berhenti berbicara, tetapi dia masih memimpin kelompoknya untuk tetap berlutut di tanah. Mereka tidak berdiri untuk waktu yang sangat lama. Pada awalnya kamu sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, kamu akhirnya mengerti. Kamu menggerakkan daun-daunmu untuk membuat suara. Mendengar suara itu, mereka semua serentak berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, mereka bersorak-sorai dengan gembira. Meskipun tidak mengerti bahasa mereka, suasana gembira itu menular padamu, membuatmu ikut merasa sangat senang. Maka, sekelompok orang itu mulai mendirikan kemah dan tinggal di sekitar batang pohonmu. Sejak saat itu, kamu mulai mengamati kelompok orang yang tinggal di sekitarmu. Pria yang pernah kamu selamatkan itu tampaknya adalah pemimpin kelompok ini. Dia sering memimpin sekelompok pria untuk pergi berburu. Setiap kali membawa pulang mangsa ke suku, dia akan mencabut jantung mangsanya. Dia meletakkannya di depan batang pohonmu. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Namun kemudian kamu sadar, ini mungkin sebuah ritual untukmu, dan jantung mangsa itu adalah persembahannya. Mungkin di dalam hati orang-orang primitif ini, jantung mangsa adalah hal yang paling berharga. Jadi mereka menggunakannya untuk dipersembahkan kepada pohon kuno. Dan setelah ritual selesai, mereka tidak mengambil kembali jantung itu. Mereka membiarkannya begitu saja di bawah pohon, dan batang pohonmu sangat istimewa. Tidak ada serangga yang berani mendekat. Jadi seiring berjalannya waktu, jantung-jantung itu menjadi kering dan mengerut. Kamu merasa jantung-jantung kering itu tidak terlalu indah dipandang, jadi kamu mengendalikan akarmu untuk tumbuh ke atas. Akhirnya, akar itu muncul sepenuhnya dari tanah. Sejak saat itu kamu bisa mengendalikan bagian akar tersebut. Kamu menarik jantung-jantung kering itu ke dalam tanah untuk menguburnya. Ketika orang-orang primitif melihat jantung persembahan itu menghilang, hal itu langsung menimbulkan keributan. Pria itu pun bergegas memimpin anggota sukunya. Mereka berlutut di hadapanmu dan terus bersujud, sampai kamu menggerakkan daun-daunmu untuk membuat suara. Barulah mereka berdiri dengan lega. Sejak saat itu, ritual persembahan terus berlanjut, dan kamu akan diam-diam mengubur jantung itu ke dalam tanah pada malam hari. Setelah beberapa kali, orang-orang primitif itu pun menjadi terbiasa. Bahkan, mereka menjadi semakin memujamu. Setiap selang beberapa waktu, mereka di bawah pimpinan kepala suku mengadakan sebuah ritual persembahan untuk seluruh anggota suku. Kamu mengamati mereka selama beberapa tahun. Akhirnya kamu mempelajari bahasa mereka, dan tidak perlu khawatir tidak mengerti lagi. Dalam sebuah ritual persembahan lainnya, pria yang kamu selamatkan itu memimpin anggota sukunya datang ke bawah pohon. Dari percakapan mereka, kamu mengetahui bahwa nama pria itu adalah Tapong. Orang-orang primitif ini tidak memiliki nama keluarga, hanya nama panggilan. Setelah seorang anak lahir, mereka akan secara acak memilih hal pertama yang mereka lihat dan mengubahnya sedikit untuk dijadikan nama. Arti nama pria ini adalah gunung di sebelah timur. Tapong berjalan ke hadapanmu, mengangkat sebuah jantung yang baru saja diambil dari babi hutan. Dia berbicara sambil mempersembahkan jantung itu kepadamu. Intinya adalah memohon perlindungan dari pohon kuno. Memohon agar pohon kuno memberi mereka lebih banyak mangsa. Memohon agar pohon kuno melindungi keselamatan para orang tua dan anak-anak. Mendengarnya membuatmu terdiam. Orang-orang ini benar-benar menyerahkan segalanya kepadamu. Kamu juga tidak menyangka memiliki kemampuan sebanyak itu. Tetapi beberapa permohonan sebenarnya bisa kamu kabulkan. Contohnya, melindungi mereka agar terhindar dari wabah penyakit. Karena dirimu sendiri memang memiliki kemampuan untuk mengusir serangga. Maka orang-orang yang hidup di bawah naungan pohonmu memang sangat jarang sakit. Waktu berlalu begitu cepat 10 tahun telah berlalu. Suku yang hidup di bawah pohonmu pun perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Dari yang awalnya hanya ada lebih dari 30 orang, sekarang telah bertambah menjadi sekitar 50 orang. Tepat pada saat ini para pemburu dari suku yang pergi berburu tiba-tiba kembali lebih awal. Namun yang mereka bawa pulang bukanlah mangsa, melainkan Tapong. Dia pada akhirnya sudah tua. Dalam pertarungan dengan seekor citah, dia kehilangan nyawanya. Anggota suku menguburkan jasadnya di tempat yang tidak jauh dari batang pohonmu. Tapong telah tiada. Suku itu berganti kepala suku yang lebih kuat. Namanya adalah Hakmo. Meskipun kepala suku telah berganti, pemujaan mereka terhadapmu sama sekali tidak berkurang. Justru malah menjadi lebih sering. Suatu hari setelah upacara ritual, kamu tiba-tiba merasa sepertinya ada sesuatu yang baru di dalam tubuhmu. Tentu saja bukan batang pohonmu yang digerogoti ulat, melainkan muncul semacam kekuatan yang bisa kamu kendalikan. Hanya saja kekuatan itu masih sangat lemah.
Meskipun kamu bisa mengendalikannya, namun tidak tahu bisa digunakan untuk apa. Kamu mempelajarinya sebentar tetapi tetap tidak menemukan kegunaannya. Sampai setelah upacara ritual yang lain. Kamu menyadari kekuatan itu menjadi sedikit lebih besar. Mungkinkah ini adalah kekuatan keyakinan? Kamu tiba-tiba terpikir sebutan ini. Sumber kekuatan itu bertambah besar setiap kali setelah upacara ritual. Bisa jadi itu memang jenis kekuatan seperti itu. Kamu terus mempelajarinya. Lalu dengan cepat memastikan bahwa itu memang terbentuk dari keyakinan. Hanya saja tidak ada yang mengajarimu cara menggunakan kekuatan ini. Jadi kamu hanya bisa mencari tahu sendiri. Kamu mencoba menyalurkannya ke sebatang dahan. Ingin melihat fenomena apa yang akan terjadi. Seiring dengan aliran kekuatan yang masuk. Kamu kembali kecewa saat menyadari tidak ada apapun yang terjadi. Selain itu, kekuatan di dalam dirimu juga tidak banyak. Tak lama kemudian sudah habis terkuras. Jadi kamu untuk sementara waktu menghentikan percobaan itu. Beberapa waktu kemudian, kekuatan di dalam tubuhmu bertambah lagi. Jadi kamu mencobanya sekali lagi. Kali ini jumlah kekuatan yang disalurkan lebih banyak dari sebelumnya. Perlahan-lahan kamu menemukan beberapa perubahan. Dahan yang dialiri kekuatan itu menjadi sedikit berbeda dari dahan-dahan lainnya. Di ujung dahan itu tumbuh sebuah tunas kecil yang runcing. Kamu yakin itu bukan tunas biasa. Saat tunas runcing itu perlahan-lahan membesar, akhirnya kamu pun mengerti apa itu. Itu adalah kuncup bunga. Ia akan segera mekar. Kamu benar-benar terkejut. Setidaknya kamu telah menjadi pohon ini selama beberapa ratus tahun dan belum pernah berbunga sekalipun. Awalnya kamu mengira tidak akan pernah berbunga. Sekarang sepertinya tidak begitu. Kamu menjadi bersemangat. Memusatkan seluruh kekuatan keyakinan yang terkumpul ke dalam kuncup bunga itu. Ingin melihat bunga seperti apa yang akan mekar pada akhirnya. Apakah setelah mekar akan berbuah atau tidak? Kuncup bunga itu terus membesar. Sementara kamu menyembunyikannya di antara dedaunan. Dari bawah pohon sama sekali tidak bisa terlihat. Dan orang-orang primitif itu belum pernah memanjat batang pohonmu. Jadi kamu tidak khawatir akan ketahuan. Waktu berlalu lagi selama 1 tahun. Selama waktu itu seluruh pikiranmu tercurah pada bunga itu. Setelah genap 1 tahun merawatnya. Kamu tahu betul bunga itu akan segera mekar. Bersamaan dengan suara lembut. Bunga itu akhirnya mekar. Itu adalah sekuntum bunga putih bersih. 5 kelopak bunga mekar memeluk putiknya. Bunga itu tidak besar. Hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Di bagian tengahnya terdapat bakal buah berwarna hijau cerah. Kamu merasa bunga ini sepertinya jenis yang bisa menyerbuki sendiri. Saat bunga itu mekar sepenuhnya. Aroma yang pekat menyebar ke segala arah. Seluruh suku manusia purba di bawah pohon diselimuti oleh aroma bunga itu. Semua manusia purba serentak berlari keluar. Melihat sekeliling dengan bingung. Jelas mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Hapmo juga berlari keluar. Sebagai kepala suku, pada awalnya dia juga sangat kebingungan. Tiba-tiba dia melihat ke arah pohon tua yang tinggi itu. Jika dikatakan ada sesuatu di sekitar sini yang bisa mengeluarkan aroma seharum itu, maka sudah pasti hanya pohon tua yang melindungi suku mereka ini. Hapmo segera memanggil seluruh anggota sukunya. Membawa seluruh suku berlari ke bawah pohon kuno itu lalu serentak bersujud. Mulai memuja pohon kuno itu. Seketika itu juga kau merasakan ada lebih banyak kekuatan di dalam tubuhmu. Jumlah kekuatan ini bahkan lebih banyak dari setiap upacara sebelumnya. Kau menduga bahwa jumlah kekuatan ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat kehusyukan orang-orang itu terhadapmu. Semakin husyuk mereka memujamu, semakin banyak kekuatan yang kau dapatkan. Di dalam hati orang-orang primitif ini, aroma bunga yang pekat saat ini adalah perwujudan lain dari pohon kuno di hadapan mereka. Kau kembali memusatkan seluruh sumber kekuatan yang baru muncul itu ke bunga tersebut. Seketika aroma bunga menjadi semakin pekat, sementara orang-orang primitif yang sedang bersujud di bawah semakin husyuk memujamu. Tiba-tiba seorang lelaki tua di antara kerumunan dengan terkejut mengangkat kedua tangannya. Terlihat kedua tangannya yang semula penuh keriput. Saat ini wajah lelaki tua itu perlahan menjadi merona. Bukan hanya itu, dia juga merasa tenaganya perlahan-lahan pulih. Tubuhnya yang semula sudah tua renta perlahan menjadi lebih muda. Ketika menyadari fenomena ini lelaki tua itu langsung berteriak keras. Pohon kuno telah menunjukkan mukjizatnya. Hapmo juga dengan cepat menyadari perubahan itu. Dia bersujud di hadapan pohon kuno lalu berteriak keras. Para anggota suku, cepat sembah pohon kuno ini. Aroma bunga ini adalah berkah yang diberikan pohon kuno untuk suku kita. Pohon kuno sedang menggunakan kekuatannya untuk memberi kita tubuh abadi. Memberi kita kekuatan yang besar. Seiring dengan teriakan Hapmo yang bergema, anggota suku yang lain juga menyadari tubuh mereka sedang berubah. Kali ini pemujaan orang-orang primitif itu terhadapmu meningkat 1 tingkat lagi. Saat ini Hapmo tiba-tiba berdiri, mengangkat kedua tangan ke atas kepala lalu berteriak keras ke arahmu. Wahai pohon kuno yang agung, hamba memohon padamu untuk menjadi totem kami. Memohon padamu untuk menganugerahkan namamu kepada kami. Kami akan turun-temurun memuja dan melayanimu, menyebarkan namamu ke seluruh negeri ini. Setelah Hapmo selesai berbicara, dia kembali bersujud di tanah. Semua orang primitif terdiam, serentak bersujud, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Kau melihat orang-orang ini, bisa dibilang mereka sudah bisa dianggap sebagai pengikutmu. Kau berpikir sejenak. Menjadi totem orang-orang ini juga menguntungkan bagimu. Jadi kau mengendalikan batang pohon untuk mengeluarkan suara gemerisik. Mendengar suara itu, Hapmo segera mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi semangat yang membara.
Dengan gembira dia berteriak keras. Pohon kuno setuju. Mulai sekarang pohon kuno adalah totem kita. Dan kita adalah suku pohon. Para anggota suku di belakangnya juga serentak berteriak. Suku pohon, kau juga merasa sedikit senang. Setelah berjuang ratusan tahun akhirnya berhasil membangun sedikit reputasi. Kau kembali menyalurkan sedikit kekuatan yang baru didapat ke bunga itu. Agar bunga itu menebarkan aroma wangi yang semerbak. Pada saat yang sama kau juga mengamati perubahan orang-orang primitif di bawah. Di bawah pengaruh aroma bunga, tubuh orang-orang ini mengalami perubahan pada tingkat yang berbeda-beda. Yang tua menjadi sedikit lebih muda. Yang muda menjadi lebih kuat. Sementara anak-anak sepertinya tidak ada perubahan apapun. Tapi sebenarnya anak-anak itu juga sudah terpengaruh. Saat dewasa mereka akan lebih kuat dari orang biasa, lebih sehat dan lebih cerdas. Kau dengan cepat mengendalikan agar aroma bunga tidak menyebar lagi. Tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus berada di sini. Aktivitas bertahan hidup yang normal harus tetap berlanjut. Saat matahari terbit tinggi, kau membuat bunga itu mekar lagi. Kali ini kau mengendalikan aroma bunga agar hanya menyebar samar-samar, sekaligus menunggu untuk melihat kapan bunga ini akan layu, lalu menghasilkan buah. Kau juga tidak khawatir tidak akan berbuah. Bungamu ini jelas bukan bunga biasa. Tidak perlu mengikuti hukum alam, pasti akan berbuah. Tetapi tepat pada saat itu, kau mendengar suara dengungan panjang yang perlahan mendekat dari kejauhan. Suara itu persis seperti suara nyamuk terbang, membuatmu merasa cukup terganggu. Secara refleks kau menghadap ke arah datangnya suara. Ingin mengayunkan tangan. Lupa kalau sekarang kau tidak punya tangan. Tetapi gerakan itu tetap memberikan efek. Sebuah dahan langsung menyapu keluar dengan kuat. Kau merasa sepertinya baru saja memukul sesuatu. Mungkinkah itu benar-benar nyamuk? Tetapi kau ingat tubuhmu seharusnya bisa mengusir serangga. Nyamuk ini bukan hanya tidak menjauh, malah terbang lebih dekat kepadamu. Kau memusatkan perhatian, melihat ke arah benda yang baru saja kau pukul. Awalnya masih belum terlihat apa-apa, tapi tak lama kemudian kamu menyadari. Seekor lebah kuning terbang terhuyung-huyung dari tanah ke atas. Lalu kembali terbang terhuyung-huyung ke arahmu. Kali ini kamu tidak menghempaskannya lagi, melainkan melihatnya perlahan terbang mendekat, lalu masuk ke dalam dedaunan, langsung menuju bunga di tubuhmu. Kamu tiba-tiba mengerti. Ternyata lebah itu tertarik oleh bunga yang kamu mekarkan. Buk, lebah itu jatuh di samping bunga. Segera setelah itu ia merangkak ke arah bunga. Sepertinya mau menghisap madu. Mimpi saja. Kamu mengendalikan sebatang dahan, menyabet lebah itu sekali, menghempaskannya keluar. Tapi lebah yang dipukul itu masih dengan keras kepala merangkak ke arah bunga. Plak, plak, plak. Di bawah sabetan bertubi-tubimu, lebah itu akhirnya sadar kembali. Ia menoleh dengan bingung. Di mana aku ini? Ah, benar juga. Aku mencium aroma bunga yang wangi, lalu bermaksud menghisap sedikit madu. Benar, nektar. Lebah itu melihat sekeliling, dan langsung menemukan bunga yang sedang mekar. Dia kembali menerjang ke arah bunga. Aku datang bunga kecil. Kamu langsung kehabisan kata-kata. Kamu hanya bisa menyabetnya sekali lagi. Kali ini lebah itu akhirnya diam. Ia melihat dahan yang memukulnya. Kamu bahkan mengira ia akan langsung pergi. Siapa sangka ia malah menetap di sini. Hal ini membuatmu cukup bingung. Bukankah batang pohonku bisa mengusir serangga? Kenapa lebah ini tidak terusir? Atau mungkin kemampuan mengusir itu sebenarnya terbatas. Hanya saja kamu belum memahaminya. Kamu juga tidak mengusir lebah ini. Jika mau, cukup dengan mengayunkan dahan sekali saja sudah bisa dengan mudah mengusirnya dari sini. Kamu merasa ada yang aneh dengan lebah ini. Lantas membiarkannya membuat sarang di batang pohonmu. Setiap hari lebah itu terbang keluar. Kamu menebak ia pergi mencari makan. Lalu malamnya terbang kembali. Tapi meskipun sudah membuat sarang di batang pohonmu, ia masih selalu merindukan bunga yang kamu mekarkan. Ia akan memilih waktu yang berbeda-beda untuk mencoba mendekati bunga. Tapi setiap kali selalu ketahuan olehmu dan dihempaskan dengan dahan. Belakangan kamu bahkan curiga lebah ini punya kecenderungan masokis. 1 bulan lagi berlalu. Bunga yang kamu mekarkan akhirnya layu. 5 kelopak bunga putih bersih berjatuhan. Tapi semuanya kamu gulung dengan dahan. Setelah kelopak bunga gugur hanya tersisa sebuah buah berwarna hijau. Meskipun baru saja terbentuk dari bunga. Tapi buah itu sudah sebesar separuh kepalan tangan. Hal ini membuatmu sangat menantikannya. Tidak tahu setelah matang buah itu akan menjadi seperti apa. Dan memiliki kemampuan apa. Lagi pula bunga itu saja sudah bisa memperkuat tubuh manusia purba. Jadi buah yang dihasilkannya pasti juga tidak biasa. Lebah itu masih hidup di tubuhmu. Meskipun bunganya sudah layu. Sesekali ia masih terbang mengelilingi batang pohonmu. Seolah sedang berpatroli di wilayahnya. Kamu pun tidak memedulikannya. Tepat pada saat ini di suku pohon tiba-tiba pecah pertengkaran sengit. 2 kelompok orang saling berselisih. Masing-masing mencoba menggunakan pendapatnya untuk meyakinkan pihak lain. Kita harus mengusir orang-orang itu pergi. Pohon kuno ini hanya boleh menjadi milik suku pohon kita. Suku-suku lain jangan harap bisa ikut campur. Benar, kita harus membunuh mereka semua. Pohon kuno ini hanya boleh menjadi milik kita. Kelompok orang yang lain memiliki pendapat sebaliknya. Mereka hanya melewati wilayah suku kita. Usir saja mereka sudah cukup. Kenapa harus memulai perang dengan mereka? Dulu saat kita bermigrasi ke sini, kita juga pernah melewati wilayah suku lain. Mereka tidak menyerang kita. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita tidak sama dengan mereka.
Dulu setiap kali melewati wilayah suku lain, kita selalu pergi dengan cepat. Tapi orang-orang ini malah memilih berkemah tepat di wilayah kita. Pasti mereka ingin merebut tanah ini. Kita harus mengusir mereka. Kamu menguping perdebatan mereka, dan memahami alasan mengapa orang-orang ini bertengkar. Heimu duduk di antara kedua pihak dan tetap diam, sehingga kedua belah pihak terus berdebat. Dan kedua belah pihak sama-sama mencoba meyakinkannya, sebagai kepala suku pohon, selama dia setuju dengan pendapat satu pihak, masalah ini bisa dianggap selesai, Tuan Kepala Suku. Menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Pada akhirnya ada juga yang menanyakan hal itu padanya. Tapi di dalam hati Hakmo ada pemikiran yang lain. Hanya saja dia masih belum bisa memutuskan. Hakmo melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini sangat penting bagi suku pohon kita. Juga sangat penting bagi pohon kuno. Aku akan memohon pada pohon kuno untuk memberikan jawaban. Kedua belah pihak yang mendengar Hakmo akan bertanya pada pohon kuno, seketika terdiam. Benar juga, jika tidak bisa memutuskan, lebih baik langsung bertanya pada pohon kuno. Kau yang menguping di luar pun tertegun. Kenapa tiba-tiba masalah ini dilemparkan padamu? Masalahnya adalah bahkan jika mereka bertanya, kau juga tidak akan bisa menjawabnya. Kau memang mengerti perkataan orang-orang ini. Tapi kau tidak tahu cara berbicara. Jika sekelompok orang ini memiliki tulisan, kau masih bisa mengendalikan cabang pohon untuk menulis jawaban untuk mereka. Tapi masalahnya adalah sekelompok orang primitif ini sama sekali tidak memiliki tulisan. Bukan karena tidak tahu cara menggunakannya, melainkan pada dasarnya memang belum diciptakan. Kau berpikir, andai saja aku bisa berbicara, itu akan bagus sekali. Manusia dan hewan mengeluarkan suara sepertinya berdasarkan getaran, kan? Kau tiba-tiba tersadar, benar, getaran. Meskipun kau adalah pohon, kau tetap bisa bergetar. Dan bukankah getaran bisa menghasilkan suara? Meskipun kau adalah pohon, kau tetap bisa bergetar. Bukankah getaran bisa menghasilkan suara? Kau bahkan belum sempat senang, sudah langsung menyangkalnya sendiri. Tidak bisa, hanya mengandalkan getaran saja masih tidak cukup. Paling-paling kau hanya bisa mengendalikan satu cabang. Mengetuk tubuhmu sendiri untuk menciptakan suara tok-tok-tok. Masih jauh dari bisa berbicara. Kau terus berpikir. Manusia berbicara mengandalkan organ seperti tenggorokan dan trakea. Kau ingat bahwa ketika udara dari paru-paru melewati pita suara maka pita suara bergetar baru akan menghasilkan suara tertentu. Yang tidak kau miliki adalah pita suara. Kalau begitu, buat saja sendiri. Berpikir begitu, kau langsung mulai mencoba. Memilih sepotong cabang pohon lalu mendorong pertumbuhannya. Bersamaan dengan itu mengerahkan sebagian kekuatan keyakinan. Setelah mengendalikan sumber energi ini dengan baik, itu bisa membuat cabang pohonmu tumbuh lebih cepat. Sambil mendorong pertumbuhannya, kau juga mengendalikan cabang pohon untuk berkembang sesuai bentuk pita suara dalam ingatanmu. Proses ini mungkin akan sangat lama, tetapi kau punya banyak waktu. Terlebih lagi ada bantuan dari kekuatan keyakinan. Kecepatan pertumbuhan cabang pohon meningkat drastis. Hanya dalam beberapa menit, kau telah berhasil menciptakan struktur pita suara yang sederhana. Selanjutnya kau mengendalikan cabang pohon untuk menumbuhkan sebuah rongga. Rongga ini digunakan untuk meniru fungsi paru-paru, menghirup lalu memadatkan udara. Setelah selesai membuatnya, kau mulai melakukan percobaan. Udara yang melewati pita suara hanya mengeluarkan suara, puff-puff, yang aneh. Jelas sekali kelenturannya masih belum cukup. Kau mulai mencoba berulang kali. Kau mengendalikan cabang pohon untuk terus tumbuh. Mencoba menciptakan seperangkat pita suara yang sesuai, dengan kelenturan yang cukup. Jika hanya pohon biasa, kau pasti tidak akan berhasil. Tetapi kau bukan pohon biasa. Kau adalah pohon yang diyakini oleh orang-orang. Akhirnya setelah puluhan kali gagal, kau pun dengan susah payah berhasil menciptakan sebuah struktur yang bisa mengeluarkan suara. Jelas sekali itu tidak mirip pita suara. Sebaliknya malah sedikit mirip sejenis alat musik, yaitu sebuah tabung bulat dengan sebuah celah. Sebuah struktur setipis daun tetapi lentur berperan sebagai sumber getaran. Ketika udara melewatinya, ia bisa mengeluarkan suara. Tetapi untuk menciptakan suara dengan ritme tertentu masih agak sulit. Kau masih perlu lebih banyak waktu untuk berlatih. Percobaan-percobaanmu ini semua terjadi di dalam sebuah ruang yang relatif tertutup. Kau tidak ingin orang-orang primitif di luar mendengarnya. Tepat pada saat itu Hakmo datang ke hadapanmu. Pohon kuno yang agung. Apa yang harus hamba lakukan? Hamba tidak setuju dengan rencana yang diajukan oleh anggota suku. Di hadapanmu, hamba pernah berjanji akan menyebarkan namamu ke seluruh negeri ini. Hamba ingin menggabungkan suku kecil itu ke dalam suku pohon kita, agar mereka juga menjadi rakyatmu, agar mereka juga memuja dan memberikan persembahan kepadamu. Kau yang mendengar ini tertegun, sama sekali tidak menyangka Hakmo akan berpikir seperti itu. Tapi kamu suka ide ini. Jika lebih banyak orang yang memujamu, maka kekuatan keyakinan yang kamu dapatkan juga akan lebih banyak. Tidak buruk, bocah ini boleh juga. Lalu bagaimana kamu harus menanggapi Hakmo? Kamu berpikir sejenak lalu menemukan sebuah cara. Kamu mengendalikan sebuah dahan untuk menjulur ke bawah. Di dahan itu tidak ada sehelai daun pun. Ujungnya juga sangat runcing. Saat Hakmo melihat dahan yang menjulur ke bawah itu, dia langsung panik dan bersujud di tanah. Dahinya membentur tanah. Bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Kamu jadi agak terdiam. Tetapi apa yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Kamu menggunakan dahan itu untuk menggambar di tanah tepat di samping kakinya. Dengan cepat sebuah gambar sederhana telah selesai. Meskipun tidak terlalu bagus,
Tetapi maksud utamanya sudah tersampaikan. Melihat Hakmo masih tersungkur di tanah, kamu mengendalikan dahan untuk menusuk-nusuk kepalanya. Barulah Hakmo mengangkat kepala. Kamu lalu menggunakan dahan untuk menunjuk ke gambar di tanah di depannya. Hakmo menunduk dan melihat. Dia langsung melihat gambar abstrak itu. Di gambar itu ada sebatang pohon raksasa. Jelas sekali itu adalah kamu. Di bawah pohon raksasa itu ada sekelompok orang kecil yang sedang bersujud menyembahnya. Hakmo langsung mengerti arti gambar itu. Dia kembali bersujud kepadamu sekali lagi. Dewa pohon kuno, hamba sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hamba akan membawa suku kecil itu kemari, agar mereka juga menyembah Anda. Mendengar perkataan Hakmo, kamu dengan puas menggoyangkan dedaunanmu. Setelah mendapatkan jawaban, Hakmo segera kembali ke tempat tinggalnya. Dengan cepat dia mengumpulkan seluruh anggota sukunya, menyampaikan jawaban yang diberikan oleh pohon kuno kepada mereka. Awalnya masih ada beberapa orang yang tidak setuju dengan perkataan Hakmo. Tapi begitu mendengar pohon kuno juga setuju, mereka langsung berubah sikap. Kamu melihat Hakmo memimpin anggota sukunya meninggalkan suku. Sepertinya mereka pergi mencari suku yang baru datang itu. Hanya saja tidak tahu apakah perjalanan mereka kali ini akan lancar atau tidak. Hakmo ingin orang lain memuja pohon kuno yaitu dirimu. Tetapi pihak lawan mana mungkin langsung setuju. Dalam prosesnya mungkin saja akan timbul konflik. Tetapi kamu tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Saat ini seluruh energimu tercurah untuk menciptakan organ suara. Setelah mencoba berkali-kali, kamu telah menciptakan beberapa jenis struktur suara yang berbeda. Ada jenis yang seperti alat musik di kehidupan sebelumnya, seperti seruling bambu atau sejenisnya. Meskipun bisa mengeluarkan suara tetapi tetap tidak cocok untuk berbicara. Ada juga jenis yang seperti organ suara serangga. Ini adalah inspirasi yang kamu dapatkan dari lebah yang hidup di tubuhmu. Meskipun juga bisa mengeluarkan suara, tetapi juga tidak cocok untuk berkomunikasi dengan manusia. Pada akhirnya kamu berhasil menciptakan sebuah struktur yang bisa berbicara bahasa manusia. Setelah berlatih ratusan kali, kamu akhirnya menguasai teknik berbicara. Setelah berlatih ratusan kali, kamu akhirnya menguasai teknik berbicara. Proses ini memakan waktumu 6 hari. Setelah menyelesaikan hal itu barulah kamu punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Kamu melihat ke dalam suku pohon beberapa kali tetapi tidak menemukan Hakmo. Mungkin dia masih belum kembali. Kamu juga sedang senggang. Lalu diam-diam menggerakkan dahan yang bisa mengeluarkan suara ke dekat lebah itu. Serangkaian suara yang mirip dengan suara lebah tiba-tiba terdengar. Seketika membuat lebah itu terkejut. Ia terbang dengan tegang lalu berputar-putar kebingungan. Jelas sedang mencari sumber suara itu. Kamu melihatnya terbang ke sana kemari dan tertawa dalam hati. Rasanya seperti sedang menjahili kucing atau anjing. Hanya saja yang kamu jahili adalah seekor lebah. Kamu curiga lebah ini bukanlah lebah biasa. Ia selalu bertindak sendirian. Belum pernah melihat sejenisnya. Selain itu ukuran tubuh lebah ini juga agak besar. Hampir sebesar kepalan tangan orang dewasa. Lebah biasa pasti tidak mungkin sebesar ini. Untungnya, pohon kuno sepertimu cukup besar. Ia tersembunyi di dalam batang pohon sehingga sangat sulit ditemukan. Ditambah lagi kau selalu mencegahnya muncul di hadapan orang-orang primitif itu. Jadi tidak ada seorang pun dari suku pohon yang menyadarinya. 2 hari kemudian, Hakmo memimpin orang-orangnya kembali. Hanya saja, orang yang ia bawa kembali hanyalah anggota sukunya sendiri. Tidak ada orang lain. Kau tahu pasti ia telah gagal. Tapi bukankah lawannya hanyalah suku kecil? Kenapa mereka masih bisa melawan orang-orangnya Hakmo? Kau percaya bahwa setelah diperkuat olehmu, anggota suku pohon, dari segi kekuatan fisik saja, mereka jauh lebih kuat dari manusia primitif biasa. Tapi Hakmo tetap tidak berhasil. Hal ini membuatmu sedikit penasaran. Suku seperti apa lawannya itu? Tak lama kemudian Hakmo datang menemuimu membawa berita tentang suku itu. Dewa pohon kuno. Hamba tidak berguna. Tidak bisa membawa suku kecil itu kembali. Pada saat ini kau pun membuka mulut dan berkata, tidak apa-apa, ceritakan padaku situasi spesifik tentang suku itu. Wajah Hakmo dipenuhi kengerian. Ia melihat ke kiri dan ke kanan tetapi tetap tidak dapat menemukan siapa yang berbicara. Tidak perlu mencari lagi. Aku ada tepat di hadapanmu. Akulah pohon kuno yang selalu engkau bicarakan. Hakmo terkejut. Matanya terbelalak. Lalu ia segera bersujud ke tanah, dan berkata dengan gemetar, Dewa pohon kuno, Anda bisa bicara. Sebelum kau sempat menjawab, Hakmo sudah bergumam pada dirinya sendiri. Hamba salah, Dewa pohon kuno tentu saja pasti bisa berbicara. Pasti karena sebelumnya kami kurang taat kepada Dewa pohon kuno. Kami belum bisa membuat Anda senang. Jadi baru sekarang Anda mau berbicara dengan kami. Kau pun tertegun. Sudah, tidak perlu dijelaskan lagi. Untuk sementara jangan sebarkan masalah ini keluar. Juga tidak perlu memberitahu orang lain di suku pohon. Sekarang jelaskan dulu tentang suku itu. Alasan kau berkata begitu adalah karena takut Hakmo akan segera berteriak memanggil orang-orang suku pohon untuk datang menyembahmu. Meskipun setiap ritual pemujaan dapat menghasilkan banyak kekuatan keyakinan, tetapi jika terlalu sering kau juga merasa terganggu. Lagi pula biasanya meskipun tidak ada pemujaan, kekuatan keyakinan tetap ada. Hanya saja kecepatan dihasilkannya sedikit lebih lambat. Hakmo bangkit dari tanah. Wajahnya menunjukkan senyum konyol. Dewa pohon kuno. Bagus sekali. Bagus sekali Anda bisa bicara. Oh ya. Hamba memimpin anggota suku ke suku kecil itu. Suku itu totalnya hanya ada 30 orang. Jika hanya dari segi jumlah,
Suku pohon kita sama sekali tidak takut. Lalu kenapa kalian gagal? Hapmo menjelaskan alasannya. Meskipun suku itu memiliki sedikit orang, tetapi mereka juga punya totem. Totem, kau mendengar kata ini lagi? Mungkinkah di dunia ini, totem memiliki arti khusus lainnya? Totem apa yang mereka sembah? Hapmo menjawab. Totem suku itu adalah kura-kura hitam. Selain itu mereka juga membawa totem mereka untuk bermigrasi. Totem juga bisa dibawa serta. Kau diam-diam mengingat informasi ini. Sayangnya kau adalah sebatang pohon. Tidak bisa bergerak sesuka hati. Hapmo melanjutkan. Hamba sudah bertemu dengan kepala suku itu. Hamba sudah mengajukan permintaan. Berharap mereka juga memuja dewa pohon kuno. Tetapi kepala suku itu menjawab hamba bahwa mereka hanya memuja totem mereka sendiri. Setelah itu ia bahkan mengajak hamba untuk melihat totem mereka. Itu adalah seekor kura-kura hitam sepanjang lengan hamba. Hapmo berkata sambil mengulurkan tangannya untuk mencontohkan. Karena itu hamba mengajukan satu syarat lagi. Jika mereka tidak mau memuja Anda, maka mereka harus meninggalkan tanah ini. Kau mengangguk dalam diam. Terus mendengarkan Hapmo bercerita. Tetapi kepala suku itu berkata bahwa tanah ini sangat subur. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka ingin menggunakan pertarungan untuk menentukan kepemilikan tanah ini. Hamba langsung setuju. Dan berkata akan segera bertarung. Kau menebak bahwa dalam pertarungan itu Hapmo dan orang-orangnya pasti kalah. Kalau tidak, mereka tidak mungkin kembali dengan tangan hampa. Tetapi jawaban Hapmo sedikit berbeda dari dugaanmu. Suku pohon kami meskipun telah menerima berkah Anda, memiliki tubuh yang kuat. Tetapi orang-orang dari suku kura-kura hitam juga menerima berkah dari kura-kura hitam itu. Membuat mereka memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Hamba bertarung dengan kepala suku mereka, Aosan. Tetapi sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Hanya saja Aosan juga tidak bisa mengalahkanku. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke suku lebih dulu. Untuk memohon bantuan dari Tuan Pohon Kuno. Setelah selesai berbicara, Hapmo menatapmu dengan penuh harap. Jelas sekali dia berharap kau bisa memberinya kekuatan yang lebih besar. Hal ini membuatmu sedikit kesulitan. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang memberikan kekuatan. Lagi pula, jenis kekuatan apa yang harus diberikan? Di dalam tubuhmu hanya ada kekuatan keyakinan. Dan kau hanya pernah menggunakan kekuatan keyakinan untuk menumbuhkan sekuntum bunga. Dan mempercepat pertumbuhan ranting. Bunga itu sekarang baru menghasilkan satu buah, dan buahnya masih belum matang. Berbicara soal bunga, kau tiba-tiba teringat sesuatu. Terakhir kali saat bunga itu layu, kau telah mengumpulkan 5 kelopak bunganya. Kau bergegas memeriksa kelima kelopak bunga itu. Hingga kini sudah beberapa bulan berlalu sejak bunga itu layu. Tetapi saat kau memeriksanya, kau menemukan kelima kelopak bunga itu masih segar seperti sedia kala. Mungkin benda ini bisa digunakan. Kau mengendalikan ranting untuk mengambil satu kelopak bunga. Membawanya ke hadapan Hapmo. Makanlah kelopak bunga ini. Kau tidak mengatakan sesuatu seperti menyuruhnya untuk mencobanya. Itu tidak perlu dikatakan. Kau kan Tuan Pohon Kuno. Jika berbicara seperti itu bukankah akan merendahkan statusmu sendiri? Sama sekali tidak boleh berbicara dengan nada tidak percaya diri seperti itu. Setelah mendengar perkataanmu, napas Hapmo seketika menjadi lebih cepat. Dia dengan hati-hati menerima kelopak bunga itu. Lalu tanpa ragu sedikit pun langsung memasukkannya ke dalam mulut. Begitu kelopak bunga masuk ke perutnya, mata Hapmo langsung terbelalak. Setelah itu dia duduk di depan batang pohonmu. Mulai menyerap energi di dalam kelopak bunga. Dulu, bunga itu telah kau tumbuhkan dengan menggunakan tidak sedikit kekuatan keyakinan. Jelas bukan benda biasa. Hapmo memejamkan matanya. Hanya merasakan ada aliran kekuatan dahsyat yang mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Perasaan ini sangat mirip dengan saat terakhir kali dia mencium aroma bunga. Tetapi jauh lebih kuat. Hapmo dengan cepat teringat aroma bunga pada saat itu. Mungkinkah kelopak bunga ini adalah kelopak dari bunga yang pernah menebarkan aroma sebelumnya? Dalam hati Hapmo terharu hingga ingin menangis. Tuan Pohon Kuno benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Bisa-bisanya mengeluarkan benda berharga seperti ini untuknya. Di dalam tubuhmu tiba-tiba muncul sejumlah besar kekuatan keyakinan. Jumlahnya hampir setara dengan 1 kali ritual persembahan suku pohon sebelumnya. Kau melihat Hapmo yang sedang duduk di bawah pohonmu. Diperkirakan sumber kekuatan keyakinan ini berasal darinya. Jika harus mengklasifikasikan tingkat keyakinan, Hapmo pasti termasuk tipe penganut fanatik. Hapmo perlahan-lahan merasa di dalam tubuhnya seperti ada sesuatu yang bertambah. Tetapi dia juga tidak tahu apa itu. Dia hanya merasa benda itu sedang mengalir di seluruh tubuhnya. Selain itu setiap kali menyelesaikan satu siklus, Hapmo merasa dirinya menjadi lebih kuat. Sedangkan perasaanmu bahkan lebih jelas lagi. Kau tiba-tiba merasa pada diri Hapmo seperti muncul semacam ikatan darah denganmu. Itu sama sekali bukan ilusi. Memang benar-benar ada perasaan seperti itu. Seolah-olah Hapmo adalah salah satu rantingmu. Tetapi tidak seperti ranting. Kau hanya bisa merasakannya tetapi tidak bisa mengendalikannya. Tepat pada saat itu Hapmo membuka matanya. Bangkit lalu menengadah ke langit dan meraung dengan keras. Membuatmu terkejut. Seluruh pohon kuno seketika berdesir dan bergetar. Segera setelah itu kau melihat di tubuh Hapmo muncul lapisan kabut hijau muda. Kabut itu menyelubungi seluruh tubuhnya. Samar-samar mengembun membentuk sosok pohon besar. Dan pohon besar itu cukup mirip dengan batang pohonmu. Setelah meraung, Hapmo juga menyadari perubahan pada dirinya. Tepat saat ini orang-orang di suku pohon mendengar teriakannya.
langsung berlarian keluar bersamaan. Mereka memegang tongkat kayu, tombak batu, dan berbagai jenis senjata lainnya. Bergegas ke depan pohon kuno lalu melihat Hakmo mengeluarkan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Tuan Kepala Suku, Anda kenapa? Hakmo mengepalkan tinjunya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Hakmo tertawa terbahak-bahak lalu berhenti tertawa, dan berlutut di hadapanmu. Terima kasih banyak Tuan Pohon Kuno telah memberikan kekuatan ini kepadaku. Aku pasti akan mengalahkan suku kura-kura hitam lalu membawa mereka kembali ke sini. Saat ini barulah semua orang mengerti. Ini semua berkatmu. Orang-orang suku pohon serentak bersujud pada pohon kuno. Tetapi kamu tidak akan memberi mereka kelopak bunga lagi. Kamu juga hanya tersisa 4 kelopak bunga. Sedangkan untuk menumbuhkan bunga yang lain. Saat ini kamu masih belum berniat untuk itu. Efek kelopak bunga itu benar-benar di luar dugaanmu. Kamu menamakan kekuatan yang muncul di tubuh Hakmo sebagai kekuatan garis keturunan. Itu juga membuatmu merasakan adanya ikatan garis keturunan. Jadi nama ini memang sangat cocok. Hakmo kembali memimpin anggota sukunya untuk berangkat lagi. Kali ini dia ingin mengalahkan kepala suku kura-kura hitam. Membuat mereka tunduk sepenuhnya. Setelah Hakmo meninggalkan suku pohon. Kamu menyadari bahwa kamu bisa merasakan posisinya secara samar-samar. Ini pasti juga karena kekuatan garis keturunan. Ning ning ning. Kamu mendengar serangkaian suara. Tahu bahwa lebah yang pergi mencari makan di luar telah kembali. Ia mendarat di batang pohonmu. Saat itu kamu baru menyadari kondisinya tidak begitu baik. Tubuhnya dipenuhi darah dari makhluk entah apa. Salah satu kakinya terseret lurus. Sepertinya sudah patah. Kelihatannya ia baru saja bertarung dengan makhluk lain. Terlebih lagi, ia terluka sangat parah. Ia merangkak ke dahan yang terhubung dengan batang utama lalu meringkuk berbaring. Kamu mengira ia akan pulih setelah beristirahat sejenak. Namun keesokan harinya, lebah itu masih terbaring di tempatnya tanpa bergerak, seolah-olah sudah mati. Kamu mengulurkan dahan untuk menguburnya di bawah akar pohon. Bagaimanapun juga, ia sudah menemanimu sejak lama. Kamu sudah lama menganggapnya sebagai seorang teman. Tepat saat dahan yang kamu ulurkan menyentuh tubuh lebah itu, salah satu kakinya bergerak sedikit. Ia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap dahan yang terulur ke arahnya. Kamu tiba-tiba merasakan emosinya. Ia sedang meminta tolong padamu. Ia berkata tidak ingin mati seperti ini. Ia masih ingin hidup. Asalkan kamu menyelamatkannya. Ia bersedia melakukan apapun untukmu. Kamu pun langsung setuju tanpa ragu. Tapi kamu bingung bagaimana cara menyelamatkannya. Kamu tidak punya cara untuk menyembuhkan. Dengan niat untuk mencoba, kamu menyalurkan kekuatan keyakinan dari dalam tubuhmu. Ke dalam tubuh lebah itu melalui dahan. Sumber kekuatan itu berhasil masuk ke dalam tubuh lebah. Tetapi tidak memberikan efek apapun. Ia masih terlihat seperti akan mati. Sepertinya kekuatan keyakinan tidak berguna. Kamu memikirkan cara lain. Lalu teringat bunga yang pernah kamu mekarkan sebelumnya. Aroma bunganya bisa membuat manusia awet muda. Mungkin juga bisa menyembuhkan luka. Kamu mencoba menggunakan kekuatan keyakinan untuk menumbuhkan kuncup bunga yang sangat kecil. Ukurannya hanya setengah kuku. Karena bunganya sangat kecil, kamu tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga. Juga tidak menghabiskan banyak kekuatan keyakinan untuk membuatnya mekar. Aroma samar menyebar dari bunga itu. Lebah yang menciumnya terlihat sedikit lebih bersemangat. Tetapi luka di tubuhnya masih ada. Hanya semangatnya yang pulih sedikit. Tidak ada efek yang terlalu besar. Kamu terus menyalurkan kekuatan keyakinan ke dalam bunga kecil itu. Di dalam putik bunganya perlahan mengkristal setetes nektar. Lalu kamu menyuapkan tetesan nektar itu ke mulut si lebah. Saat ia menelan tetesan nektar itu, perlahan muncul lapisan kabut hijau di tubuhnya. Ini mengingatkanmu pada kabut serupa yang pernah muncul di tubuh Hakmo. Mungkinkah keduanya adalah hal yang sama? Dengan cepat kamu bisa melihat efek dari kabut itu. Ia perlahan menyembuhkan luka di tubuh si lebah. Melihat ini, kamu akhirnya bisa tenang. Membuktikan bahwa caramu tidak salah. Luka di tubuh lebah itu berangsur pulih berkat bantuan kabut. Akhirnya ia bisa berdiri. Lalu mencoba mengepakkan sayapnya beberapa kali. Ia terbang lagi ke angkasa. Sepertinya sudah sembuh total. Kamu pun merasa bangga dengan kemampuanmu. Sepertinya bunga yang kamu tumbuhkan dengan kekuatan keyakinan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Kamu pun mulai berpikir apakah ada cara penggunaan yang lebih praktis. Kalau setiap kali harus memekarkan bunga dulu, itu akan sedikit merepotkan. Kamu segera terpikir tentang dahan. Apakah bisa langsung menggunakan kekuatan keyakinan untuk menciptakan dahan dengan efek penyembuhan ini? Tanpa pikir panjang, kamu langsung mulai mencobanya. Tak lama kemudian, di ujung dahan gundul terkumpul setetes cairan hijau. Kamu melihat lebah itu sedang hinggap beristirahat di dahan lain. Kamu pun memanggilnya, sekaligus menjadikannya bahan percobaan. Kamu menyuapkan tetesan cairan yang baru terkumpul itu pada si lebah. Setelah menelannya, di tubuhnya benar-benar muncul lapisan kabut yang sama persis. Tentu saja, efek ranting dan nektar bunga itu sama. Jawabannya sudah ditemukan. Kamu sangat bersemangat. Ini adalah kemampuan yang kamu temukan sendiri. Di masa depan kamu bisa menjadi sistem pemulihan. Sebuah pohon besar yang menyelamatkan dan menyembuhkan orang. Setelah bersemangat, kamu menyadari hubungan antara dirimu dan lebah menjadi lebih erat. Perasaan ini tidak seperti hubungan darah antara kamu dan Hakmo. Kamu menemukan bahwa kamu bisa berkomunikasi jiwa dengan lebah itu. Hanya saja lebah itu tidak tahu cara bicara bahasa manusia. Setiap kali dia hanya bisa berdengung. Tetapi kamu mengerti apa yang ingin diungkapkannya.
Tidak buruk. Mulai hari ini kau adalah adikku. Bertugas patroli keamanan di sekitar sini. Deng deng deng. Siap laksanakan. Tuan Pohon Kuno. Mulai sekarang panggil aku bos. Jangan panggil tuan. Baiklah. Sepertinya kau belum punya nama ya? Mulai sekarang namamu adalah Kim Pong. Keren. Aku punya nama. Mulai sekarang namaku adalah Kim Pong. Kamu menamai lebah kecil itu. Dan menjadikannya adikmu. Kim Pong, apa yang bisa kau lakukan? Bos, aku hanya bisa menggigit barang dengan mulutku. Mulutku sangat kuat. Bisa memutuskan banyak benda. Kedengarannya tidak begitu hebat ya. Kamu berpikir dalam hati. Ini tidak bagus. Kim Pong, setelah memakan ranting itu, apakah kau merasakan kekuatan apapun di dalam tubuhmu? Kamu ingin mencoba melihat apakah Kim Pong bisa menguasai kekuatan garis keturunan. Mungkin bahkan bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Kim Pong menenangkan diri untuk merasakannya. Tak lama kemudian beberapa gumpalan kabut biru muncul dari tubuhnya. Melihat itu, kamu mengangguk pelan. Tidak buruk. Sepertinya di dalam tubuhnya juga ada kekuatan garis keturunan. Tapi beberapa saat kemudian, kabut biru itu perlahan memudar. Tepat setelah itu, gumpalan kabut kuning muncul. Hal ini membuatmu cukup terkejut. Sepertinya Kim Pong juga punya bakat. Kamu melihat dengan sangat jelas. Gumpalan kabut kuning itu sebenarnya juga merupakan sejenis kekuatan garis keturunan. Tapi itu bukan kekuatan yang kamu berikan padanya, melainkan kekuatan yang dibangkitkan sendiri oleh Kim Pong dari dalam tubuhnya. Akhirnya, seluruh tubuh Kim Pong diselimuti kabut kuning. Kabut itu bahkan secara samar membentuk wujud seekor lebah raksasa yang lebih besar. Kim Pong akhirnya membuka matanya. Dia melihat kabut di sekeliling tubuhnya dan siluet lebah raksasa yang samar itu. Dirinya sendiri juga sangat terkejut. Bos, apa ini? Kamu menjelaskan. Kekuatan ini disebut kekuatan garis keturunan. Berasal dari tubuhmu sendiri. Untuk apa kegunaannya? Kau harus mencari tahu sendiri. Kim Pong mengangguk dengan bingung. Seperti mengerti tapi tidak mengerti. Kamu juga tidak bisa mengajarinya lebih banyak. Lagi pula kamu sendiri baru saja menemukan kekuatan garis keturunan belum lama ini. Lagi pula, yang membuatmu bingung adalah kenapa Kim Pong bisa membangkitkan kekuatan garis keturunannya sendiri? Sedangkan Hakmo tidak bisa. Gambar yang muncul di tubuh Hakmo jelas adalah wujud pohon besarmu. Sedangkan di luar tubuh Kim Pong muncul wujud lebahnya sendiri. Kamu hanya bisa menebak untuk sementara waktu bahwa tubuh manusia relatif istimewa. Sepertinya masih perlu penelitian lebih lanjut. Kim Pong menarik kembali kekuatannya. Bos, aku ingin keluar sebentar. Kamu berkata, mau keluar mencari makan? Pergilah. Nanti kau tetap seperti biasa saja. Kalau aku butuh kau melakukan sesuatu, aku akan memanggilmu. Kim Pong berdengung dan terbang. Bos, sebenarnya aku mau balas dendam. Kemarin saat aku mencari makanan, aku bertemu seekor ular. Dia mau merebut makananku. Jadi aku berkelahi dengannya. Hasilnya aku tidak bisa menang. Setelah mendengarnya, kamu berkata dengan terkejut. Tunggu dulu, kau berebut makanan dengan ular? Biasanya kau makan apa? Kim Pong menjawab. Aku makan banyak hal. Seperti nektar bunga ini, buah-buahan ini, serangga ini. Pokoknya apapun yang kutemukan, aku makan. Seram sekali. Awalnya kamu kira dia hanya lebah kecil pengisap nektar. Siapa sangka dia adalah jenis pemakan daging. Tapi lebah pemakan daging memang ada. Seperti tawon, lebah penyengat atau lebah pembunuh. Semuanya akan berburu serangga. Kamu tahu kamu telah salah menilai Kim Pong. Tapi hanya itu saja. Kamu menyuruh Kim Pong untuk sedikit berhati-hati. Bagaimanapun juga, lawannya adalah seekor ular. Seekor lebah saja sepertinya akan sulit untuk dihadapi. Apalagi sudah lewat 1 hari. Ular itu pasti sudah kabur. Tapi Kim Pong berkata, Bos, orang itu pasti tidak lari. Di sebelah sana ada suku yang besar. Orang di sana tahu cara memelihara ular. Ular itu dipelihara oleh salah satu dari mereka. Suku lain, kamu langsung menangkap informasi dari perkataan Kim Pong. Ini adalah sebuah informasi intelijen yang sangat penting. Kamu berpikir sejenak lalu berpesan pada Kim Pong. Kim Pong, untuk sementara kesampingkan dulu dendammu. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Pergilah ke suku pemelihara ular itu. Selidiki berapa banyak orang yang mereka miliki, dan apa totem mereka. Setelah selesai menyelidiki, kembalilah dan laporkan padaku. Ini dilakukan untuk pencegahan dini, seiring dengan perkembangan suku pohon. Kedepannya, kita pasti akan berinteraksi dengan suku-suku di sekitar. Pada saat seperti itu, mengetahui informasi intelijen lawan sebelumnya akan menjadi sangat penting. Tidak peduli apakah menjalin persahabatan atau menjadi musuh dengan mereka, memiliki intelijen di tangan akan membuat kita memegang kendali. Kim Pong terbang pergi. Kamu memandangi arah menghilangnya Kim Pong. Kamu menebak suku pemelihara ular itu mungkin cukup jauh dari suku pohon. Sekarang batang pohonmu tingginya sekitar 50 meter. Jangkauan pandanganmu juga sangat luas. Tetapi dalam jangkauan matamu, kamu tidak melihat suku lain. Sedangkan di arah suku kura-kura hitam, kebetulan ada sebuah gunung menghalangi pandanganmu. Di samping gunung itu ada sebuah sungai kecil yang mengalir, sehingga suku kura-kura hitam memilih untuk tinggal di tepi sungai. Kamu teringat saat kamu baru saja tiba di sini. Sungai ini sebenarnya hanyalah sebuah anak sungai kecil. Setelah beberapa ratus tahun, anak sungai itu perlahan menjadi lebih lebar dan lebih dalam hingga menjadi sungai kecil seperti sekarang. Di sisi lain, Hakmo telah membawa anggota sukunya ke suku kura-kura hitam. Suku kura-kura hitam tidak besar,
Mereka tinggal di tenda-tenda rendah yang terbuat dari kayu dan rumput. Begitu melihat rombongan Hakmo, mereka langsung mengumpulkan seluruh anggota suku. Para pria memegang senjata, sementara para wanita melindungi anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang tua? Suku kura-kura hitam telah melalui perjalanan migrasi yang panjang. Para orang tua semuanya telah meninggal di perjalanan. Hakmo berdiri di hadapan semua orang dari suku kura-kura hitam tanpa rasa takut. Dia meraung pada orang-orang suku kura-kura hitam. Ngao-san, aku datang lagi. Pertarungan sebelumnya belum menentukan pemenang. Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Membuat kalian menjadi rakyat Tuan Pohon Kuno. Orang yang namanya dipanggil oleh Hakmo adalah kepala suku kura-kura hitam. Ngao-san melangkah maju dengan wajah muram. Hakmo, kau terlalu sombong. Pertarungan sebelumnya sudah cukup membuktikan. Tuan kura-kura hitam tidak kalah dengan pohon kuno yang kau sebutkan itu. Kami sama sekali tidak akan melepaskan kepercayaan kami pada Tuan kura-kura hitam. Hakmo mendengus dingin. Yang terakhir kali itu hanya sebuah kebetulan. Majulah. Kali ini akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya Tuan Pohon Kuno. Kedua orang itu saling menatap tajam. Orang-orang dari suku pohon dan suku kura-kura hitam membentuk lingkaran sebagai arena pertarungan bagi mereka berdua. Keduanya memegang tombak batu di tangan, berdiri di tengah arena sambil menatap tajam lawan. Ngao-san meraung keras lalu menyerang lebih dulu. Hakmo melangkah maju dengan kuat dan ikut menerjang. Kedua tombak panjang beradu di udara. Keduanya sama-sama mundur selangkah, tetapi segera menyerang lagi, terus-menerus bertarung. Keduanya bertarung seimbang di tengah arena. Fisik Hakmo sangat kuat, bertarung begitu lama tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sementara Ngao-san perlahan-lahan mulai terdesak. Tetapi seluruh tubuhnya keras seperti cangkang kura-kura. Tombak Hakmo menyambar lengannya. Hanya meninggalkan goresan dangkal. Meskipun terdesak, Ngao-san masih bisa mengandalkan tubuhnya yang keras untuk menahan serangan Hakmo. Pertarungan sebelumnya juga seperti ini, terus berlangsung alot hingga keduanya kelelahan. Hakmo mengerti, jika tidak menggunakan kekuatan yang kamu berikan, mustahil bisa mengalahkan Ngao-san. Dia mulai mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya, membiarkannya mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan berkumpul di dalam tubuhnya menjadi aliran energi darah yang bergejolak. Hakmo mengguncangkan kedua tangannya, mengeluarkan suara getaran yang kuat. Hanya dengan satu serangan, Ngao-san terlempar mundur. Begitu Ngao-san bersusah payah menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di tubuh Hakmo muncul lapisan cahaya hijau, samar-samar seperti ada pohon besar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Haha, ayo maju lagi. Kali ini aku ingin lihat bagaimana caramu menang. Hakmo menggenggam erat tombaknya, menghentakkan kaki ke tanah hingga membentuk lubang kecil. Seluruh tubuhnya sudah melesat maju. Ngao-san buru-buru mengangkat tombaknya, berniat menangkis serangan Hakmo. Hakmo melompat tinggi, mengerahkan seluruh kekuatannya ke tombak. Tombak itu dengan ganas menghantam ke arah Ngao-san. Tombak Ngao-san langsung patah menjadi dua. Kemudian tombak Hakmo menghantam tubuhnya dengan keras. Ngao-san langsung terpental, memuntahkan seteguk besar darah di udara. Kepala suku, orang-orang dari suku kura-kura hitam berteriak panik. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Mereka bergegas lari ke tempat Ngao-san jatuh untuk membantunya berdiri. Sudut mulut Ngao-san berlumuran darah. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya lalu mengangkat tangan dan berteriak, "Cepat panggil Tuan Kura-Kura Hitam." Beberapa anggota suku kura-kura hitam yang mendengar perintah Ngao-san langsung berbalik dan berlari ke dalam perkampungan suku. Sementara itu di belakang perkampungan suku kura-kura hitam, di tepi sebuah sungai kecil, ada sebuah kolam yang baru saja digali. Di dalamnya ada seekor kura-kura hitam besar yang sedang berbaring. Terlihat biasa saja. Kura-kura ini, selain ukurannya yang sedikit lebih besar, tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Anggota suku kura-kura hitam berlari ke tepi kolam, dengan panik berlutut dan bersujud menyembah kura-kura hitam besar itu. Tuan kura-kura hitam, gawat, orang-orang dari suku pohon datang lagi, dan mereka bahkan telah mengalahkan kepala suku. Kura-kura hitam di dalam kolam itu membuka mata dan mengangkat kepalanya, menatap tajam anggota suku yang berbicara. Tuan kura-kura hitam, kepala suku menyuruh kami untuk memanggil Anda. Kami berharap Tuan kura-kura hitam bisa membantu kami mengalahkan orang menyebalkan itu. Kura-kura hitam itu menggelengkan kepalanya. Melihat itu, orang-orang itu segera berdiri, melompat ke air, lalu mengangkat kura-kura hitam dan membawanya keluar. Sementara di luar perkampungan, Hakmo telah menarik tombaknya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kabut di luar tubuhnya telah dihisap kembali ke dalam. Melihat Hakmo menang, orang-orang suku pohon serentak bersorak. Hakmo melambaikan tangannya dan berkata dengan suara keras, "Semua ini berkat kekuatan Tuan Pohon Kuno." Tuan Pohon Kuno, Hakmo ikut bersorak beberapa kali, lalu berjalan ke arah suku kura-kura hitam. "Kalian sudah kalah, sesuai perjanjian. Kalian harus ikut pulang bersama kami, mempersembahkan sesajen kepada Tuan Pohon Kuno dan mulai sekarang kalian harus memuja Tuan Pohon Kuno." Ngao-san, yang dipapah oleh anggota sukunya, maju ke hadapan Hakmo. "Ini tidak akan berakhir begitu saja. Kami masih memiliki Tuan kura-kura hitam." Hakmo langsung marah. "Beraninya kalian mengingkari janji?" Orang-orang suku kura-kura hitam serentak mengarahkan senjata mereka ke Hakmo. Melihat itu, anggota suku pohon juga langsung maju. Untungnya Hakmo menghentikan anggota sukunya. Jika tidak, pertarungan besar takkan terhindarkan. Wajah Hakmo menjadi muram.
Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Ikut pulang bersama kami. Tepat pada saat itu, beberapa orang yang menggotong kura-kura hitam menerobos kerumunan dan maju ke depan. Begitu Ngao San melihat kura-kura hitam besar itu, dia langsung berteriak, "Tuan kura-kura hitam, mohon bantu kami melawan musuh yang kuat ini." Hak Mo langsung waspada. Kabut seketika menyelimuti tubuhnya. Namun, dia melihat kura-kura hitam besar itu tiba-tiba membuka mulutnya, menggigit tangan Ngao San. Ngao San berteriak kesakitan. Para anggota suku yang menggotong kura-kura hitam itu secara refleks melepaskan pegangan mereka. Kura-kura besar itu jatuh ke tanah. Kemudian di bawah tatapan kaget semua orang, kura-kura besar itu merangkak pergi tanpa menoleh. Melihat kura-kura hitam itu pergi, Ngao San bergegas berteriak, "Cepat bawa tuan kura-kura hitam kembali ke sini." Wajah Hak Mo menjadi muram. Dia langsung melambaikan tangan memberi perintah, "Hentikan mereka." Orang-orang suku pohon dan suku kura-kura hitam pun langsung terlibat dalam perkelahian. Sementara kura-kura hitam itu, di bawah tatapan Hak Mo, telah merangkak ke tepi sungai kecil dan melompat masuk. Ia menghilang tanpa jejak. Dengan sangat cepat, semua orang dari suku kura-kura hitam ditangkap oleh Hak Mo dan anak buahnya. Hak Mo berdiri di depan Ngao San yang sekarat, dan berkata sambil tersenyum puas, "Kau sendiri juga tidak menyangkanya, bukan? Totem yang kalian sembah malah melarikan diri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi suku kura-kura hitam." Ngao San membuka mulutnya dan memuntahkan darah segar. Tatapan matanya perlahan memudar. Dia mengembuskan napas terakhirnya dan berhenti bernapas. Hak Mo mencari tempat untuk menguburkan jenazah Ngao San, lalu membawa sisa anggota suku kura-kura hitam yang tersisa untuk kembali. Dari kejauhan, kau bisa melihat Hak Mo dan yang lainnya kembali dengan kemenangan. Di samping mereka, ada sekelompok orang primitif yang membawa istri dan anak-anak mereka. Jelas mereka adalah orang-orang dari suku kura-kura hitam. Tetapi mulai sekarang, kelompok orang ini harus berganti nama. Mereka akan melebur ke dalam suku pohon. Hanya saja proses ini masih membutuhkan waktu. Hak Mo membawa rombongan itu kembali ke perkampungan suku pohon. Setelah itu, dia membawa mereka ke hadapanmu. Hak Mo berdiri paling depan. "Ini adalah tuan pohon kuno yang disembah oleh suku pohon kami. Mulai sekarang, kalian juga harus menyembah tuan pohon kuno." Rombongan orang itu berlutut dan bersujud di hadapanmu. Tetapi yang kau terima hanyalah sedikit kekuatan kepercayaan. Kau tahu betul kelompok orang ini belum benar-benar memujamu. Tapi kau yakin bahwa sebentar lagi, mereka akan menjadi pengikut sejatimu. Setelah Hak Mo selesai memimpin mereka untuk memujamu, lalu dia mulai mengatur tempat tinggal untuk mereka. Saat ini suku pohon memiliki total 61 orang. Ditambah 32 orang baru dari suku kura-kura hitam. Jadi totalnya 93 orang. Di tengah sunyinya malam, Hak Mo datang menemuimu sendirian, dan memanggil dengan lirih, "Tuan pohon kuno, tentu saja kau tidak tidur. Sebenarnya sejak menjadi pohon, kau sangat jarang tidur. Hanya saja terkadang karena terlalu bosan kau akan mengosongkan pikiran, tidak memikirkan apapun. Itu cukup mirip dengan tidur." Kau pun bersuara, "Hak Mo, kerja bagus." Hak Mo tertawa canggung, "Tuan pohon kuno, semua ini berkat kekuatan besar yang Anda berikan kepada hamba. Jika tidak, hamba tidak akan bisa mengalahkan kepala suku kura-kura hitam. Jadi, ada urusan apa kau datang menemuiku malam ini?" Hak Mo lalu menceritakan kepadamu seluruh proses penaklukan suku kura-kura hitam hari ini. Setelah selesai bercerita, Hak Mo bertanya, "Tuan pohon kuno, apakah totem juga bisa pergi dengan sendirinya?" Mendengar pertanyaan itu, kau langsung mengerti apa yang dia khawatirkan. Dia mungkin juga takut suatu hari nanti kau akan meninggalkan mereka, pergi seperti si kura-kura hitam itu. Kau tertawa dan berkata, "Hak Mo, jika totem yang kau puja tidak lagi memberimu kekuatan, apakah kau akan memilih untuk memuja totem lain?" Mendengar itu, dahi Hak Mo langsung bercucuran keringat dingin. Dia buru-buru berlutut dan bersujud sambil menjawab, "Tuan pohon kuno, Hak Mo akan selamanya memuja Anda." Kau mengulurkan sebuah dahan untuk menariknya berdiri. "Jangan tegang, aku hanya berandai-andai saja. Pasti di dalam hatimu kau sudah punya jawaban." Hak Mo berdiri di hadapanmu. Jantungnya berdebar kencang. "Mana berani aku berpikir macam-macam, apalagi punya jawaban." Kau merasa tak berdaya. "Baiklah, biar aku beritahu jawabannya langsung kepadamu. Sama seperti kalian yang bisa memilih totem, tentu saja totem juga bisa memilih kalian. Suatu hari nanti, jika perbuatan kalian membuat totem muak, maka totem itu dengan sendirinya akan meninggalkan kalian. Kau bisa pergi bertanya pada orang-orang dari suku kura-kura hitam. Tanyakan apa yang telah mereka perbuat pada totem mereka." Hak Mo buru-buru mengangguk. "Tuan pohon kuno, hamba akan segera pergi. Sebenarnya semua perkataan ini hanyalah spekulasimu. Tapi kau menduga situasi sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda." Melihat Hak Mo hendak pergi, kau segera mengingatkannya. "Hak Mo, pergilah besok saja. Sekarang sudah malam, semua orang sudah beristirahat." Hak Mo mengangguk berulang kali. "Tuan pohon kuno, silakan Anda beristirahat juga." Setelah selesai bicara, dia langsung lari menghilang. Kelihatannya seperti sedang melarikan diri. Kau bergumam, "Apa aku seseram itu? Aku kan hanya sebatang pohon." Kau juga malas berpikir panjang. Kau pun mendongak menatap langit. Langit di dunia ini sangatlah jernih. Ada matahari dan juga ada bulan. Tapi jika dia mati dengan saksama akan terlihat bahwa matahari dan bulannya sangat kecil. Selain itu, ada perasaan kalau keduanya tidak terlalu nyata. Di malam hari, selain bulan,
Tidak ada bintang lain di langit. Tentu saja, fenomena itu hanya kaulah yang menyadarinya. Bagaimanapun juga, kau pernah hidup di dunia lain. Sedangkan bagi orang-orang primitif yang lahir dan besar di dunia ini, sejak kecil mereka tumbuh dengan melihat matahari seperti itu di langit. Di mata mereka, itu adalah matahari dan bulan yang normal. Kau kembali mengalihkan pandanganmu ke tanah. Orang-orang dari suku pohon sudah tertidur lelap. Dari arah suku kura-kura hitam juga terdengar sayup-sayup suara dengkuran. Biur, biur. Dari sungai kecil di kejauhan terdengar suara deburan air. Terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Kau menoleh, dan langsung melihat seekor kura-kura besar sedang berenang di dalam air. Kura-kura besar, mungkinkah itu totem dari suku kura-kura hitam? Hakmo memang pernah bilang kura-kura besar itu terjun ke sungai dan menghilang. Kau langsung menjadi tertarik dengan kura-kura besar yang tiba-tiba muncul ini, lalu mengendalikan dahan-dahanmu. Wus, meluncur lurus ke arah sungai kecil. Dahan-dahan ini adalah cabang khusus yang sengaja kau tumbuhkan menggunakan kekuatan keyakinan. Mereka bisa selembut tali. Juga bisa sekeras baja. Kau menyebutnya tentakel. Kura-kura besar di sungai baru saja menyadarinya ketika tentakelmu sudah menyentuh tempurungnya. Ia berniat menyelam ke dalam air untuk menghindar. Tapi tentakelmu sudah melilitnya dengan erat, lalu mengencang dengan kuat, dan langsung menarik kura-kura besar ini keluar dari permukaan air. Kura-kura besar itu membuka mulutnya menggigit tentakel, berniat menggigitnya hingga putus untuk melarikan diri. Tapi tentakelmu ini bukanlah dahan pohon biasa. Di bawah kendalimu, mereka langsung mengeras seperti baja. Gigitan kura-kura besar itu tak ubahnya seperti menggigit batu. Selain membuat giginya retak, tidak ada gunanya sama sekali. Kau menariknya lurus ke dalam dedaunanmu. Dahan dan dedaunan di sekitarnya saling menjalin, membentuk sebuah sangkar dari tanaman. Kura-kura besar itu masih belum menyerah, terus-menerus meronta. Kau mengamati kura-kura ini, panjangnya sekitar 1 meter. Seluruh tubuhnya hitam legam. Benar-benar sangat mirip dengan totem suku kura-kura hitam yang pernah disebutkan oleh Heimu. Alasan kau tertarik padanya adalah karena Heimu pernah berkata bahwa orang-orang dari suku kura-kura hitam telah menerima berkah dari totem mereka, sehingga memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Kau mencoba mengirimkan pesan pada kura-kura besar ini. Ini adalah cara yang kau pelajari dari Jin Feng. Kau baru menyadarinya saat kau menyelamatkan Jin Feng sebelumnya. Entah bisa digunakan pada kura-kura ini atau tidak. Apakah kau adalah totem dari suku kura-kura hitam? Kau mengirimkan pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Melalui sulur-sulur yang sedang melilit kura-kura besar itu. Tiba-tiba kura-kura besar itu terdiam tak bergerak. Kau merasa gembira. Tahu bahwa caramu berhasil. Ternyata benar-benar bisa mengirimkan pesan. Hanya saja kura-kura besar itu terus terpaku. Tidak kunjung menjawab. Kau pun melanjutkan. Kau bisa mengatakan apa yang ingin kau sampaikan dalam hatimu. Aku pasti akan bisa mengerti. Kau baru saja selesai bicara. Kura-kura itu langsung menarik kepala dan keempat kakinya ke dalam cangkang. Kau tidak menyangka kura-kura ini begitu penakut. Kau pun dengan sabar menunggu sesaat lagi. Akhirnya kau merasakan sesuatu. Dulu aku memang totem dari suku kura-kura hitam. Tapi sekarang suku kura-kura hitam sudah tidak ada lagi. Tuan, aku hanyalah seekor kura-kura kecil biasa. Mohon Tuan lepaskan aku. Lihatlah. Seluruh tubuhku ini cangkang semua. Dagingnya tidak seberapa. Janganlah Tuan memakanku. Dagingku tidak enak. Sama sekali tidak lezat. Jika Tuan lapar, aku bisa turun ke air untuk menangkap ikan untuk Tuan. Mohon lepaskan aku. Aku bisa menangkap ikan untuk Tuan. Tuan lepaskanlah aku. Aku akan menangkapkan ikan untuk Tuan setiap hari. Kau buru-buru memutus hubungan dengan kura-kura ini. Mulutnya tidak berhenti bicara. Terus-menerus memohon agar kau mengampuni nyawanya. Baiklah. Aku bisa melepaskanmu. Tapi kau tenang dulu. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Kau mengirimkan kalimat ini lalu memutuskan kembali hubungannya. Beberapa saat kemudian, kau akhirnya melihat kura-kura besar itu menjulurkan kepalanya keluar dari cangkang. Ia melihat sekeliling sekali lalu buru-buru menarik sedikit kepalanya masuk. Kau menduga ia sudah lebih tenang. Saat itulah kau menyambungkan kembali hubungannya. Apa kau pernah memberikan berkah pada orang-orang suku kura-kura hitam sebelumnya? Kura-kura besar itu menjulurkan kepalanya dan mengangguk. Tapi Tuan, itu semua karena mereka memaksaku. Itu bukan keinginanku. Orang-orang primitif itu bisa memaksamu memberikan berkah? Jangan coba membohongiku. Kura-kura besar itu langsung mengeluh sambil menangis menceritakan penderitaannya. Tuan, aku hanyalah kura-kura kecil biasa. Mana punya kemampuan sehebat Tuan? Awalnya aku hanyalah kura-kura biasa yang hidup di sebuah sungai besar. Suatu hari tiba-tiba aku ditangkap ke darat oleh mereka. Memaksaku menjadi totem mereka. Pada awalnya aku tidak setuju. Begitu menemukan kesempatan aku berniat kabur. Siapa sangka mereka tahu dan menangkapku kembali. Lalu mereka mengancamku. Jika aku kabur lagi dan tertangkap, mereka akan memasakku untuk dimakan. Orang-orang itu mengancamku. Makanya aku terpaksa menjadi totem mereka. Orang-orang primitif ini benar-benar ganas. Ya, kau mendengarkan si kura-kura hitam menceritakan penderitaannya. Kau bisa membayangkan hari-hari penderitaannya di masa lalu. Orang-orang suku pohon masih lebih baik. Setidaknya mereka tidak memaksanya. Kau tiba-tiba teringat pemandangan saat orang-orang ini pertama kali datang. Meskipun mereka memohon perlindungan darimu. Tetapi jika kau tidak setuju, bisa jadi kau akan mengalami nasib yang sama seperti si kura-kura hitam. Harus diketahui bahwa kura-kura besar ini masih punya kaki untuk lari. Sedangkan kau adalah sebatang pohon.
Kaki saja tidak punya. Mau lari pun tidak bisa. Kau tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Tidak boleh. Tidak bisa terus begini. Meskipun sekarang suku pohon sangat menghormatimu, tapi siapa tahu suatu hari nanti mereka tidak akan lagi memujamu. Kau tidak bisa menyerahkan keselamatanmu sepenuhnya ke tangan orang lain. Kau harus menjadi lebih kuat. Kura-kura besar itu masih berkata, aku menjadi totem untuk mereka. Satu-satunya keuntungan yang kudapatkan adalah tidak perlu mencari makan sendiri. Setiap hari mereka membawakanku makanan. Kamu mengangguk pelan. Hal ini kurang lebih sama seperti ritual persembahan dari suku pohon untukmu. Lalu suatu hari, sekelompok orang itu datang mencariku lagi, memintaku untuk memberkati mereka. Tapi aku tidak tahu menahu soal ini. Hal yang paling membuatmu penasaran akhirnya tiba. Kamu mencari kura-kura ini. Sebenarnya adalah untuk menanyakan masalah ini. Setelah itu, karena sudah tidak ada pilihan lain, aku hanya bisa terpaksa mengeluarkan beberapa tetes darah untuk mereka. Siapa sangka hal itu benar-benar manjur. Orang-orang yang meminum darahku semuanya menjadi lebih kuat. Selain itu, mereka juga jadi lebih sulit terluka. Itulah seluruh proses aku memberkati mereka. Ternyata karena meminum darah kura-kura ini. Ngomong-ngomong, kelopak bunga yang kamu berikan pada Hakmo, sebenarnya juga bisa dianggap sebagai bagian dari tubuhmu. Orang-orang suku pohon itu hampir sama saja dengan memakan daging dan darahmu. Memikirkan ini membuatmu bergidik ngeri. Hatimu menjadi semakin gelisah. Kamu pun bertanya lagi. Jadi, saat kau menjadi totem, apa kau merasakan ada sesuatu yang baru muncul di tubuhmu? Kura-kura besar itu mengangguk. Saat itu aku memang merasakan ada beberapa hal yang muncul di dalam tubuhku. Sampai sekarang pun masih tersisa sedikit di dalam tubuhku. Tuan, apakah Tuan tahu apa itu? Aku menyebutnya kekuatan keyakinan. Itu adalah sejenis kekuatan yang lahir di tubuh kita setelah orang-orang primitif itu memuja totem. Kekuatan keyakinan. Jadi begitu nama kekuatan itu? Tuan memang hebat. Hal seperti ini pun Tuan tahu. Kamu terkekeh. Kura-kura ini pandai sekali merayu. Sepertinya dia ingin kamu melepaskannya. Baiklah. Yang ingin kutanyakan hampir semuanya sudah kutanyakan. Kau mau kemana setelah ini? Kura-kura besar menjawab. Mungkin mencari suatu tempat untuk menenangkan diri. Kamu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Jika kau pergi menetap di tempat lain, bisa-bisa kau ditangkap orang lagi. Kamu berpikir kekuatanmu saat ini masih belum cukup kuat. Mencari beberapa pengawal lagi sepertinya masih diperlukan. Sebelumnya sudah merekrut seekor lebah sebagai adik kecil. Sekarang coba tambah seekor kura-kura. Kura-kura besar itu bertanya dengan hati-hati. Tuan, bisakah aku tidak setuju? Awalnya kamu hanya berniat untuk berdiskusi dengan kura-kura ini. Membujuknya untuk ikut denganmu. Tapi sepertinya dia salah paham. Tenang saja, aku akan melepaskanmu. Kura-kura besar itu melihat sulur yang masih melilit tubuhnya, lalu mengangguk dengan tegas. Aku benar-benar akan melepaskanmu. Kenapa tidak percaya? Kura-kura besar itu berpikir dalam hati. Percaya padamu itu baru aneh. Kamu melepaskan kura-kura besar itu kembali ke sungai kecil. Dia berjanji bahwa dia hanya akan beraktivitas di sekitar area ini. Setiap hari dia juga akan menangkapkan seekor ikan untukmu. Kamu tidak melarangnya. Memberinya pekerjaan juga bagus. Setelah melepaskan kura-kura besar, kamu termenung. Kamu menatap suku pohon yang hidup di bawahmu. Sebelumnya kamu masih membawa pemikiran bahwa kamu pernah menjadi manusia. Sehingga kamu bersimpati kepada para anggota suku. Karena itu saat Hakmo memohon berkah darimu, kamu tidak ragu memberinya kelopak bunga. Sekarang, dari pengalaman si kura-kura besar, kamu menyadari satu hal. Di mata orang-orang primitif ini, kamu hanyalah sebatang pohon. Jika suatu hari kekuatan orang-orang primitif ini melampauimu, bisa jadi mereka akan berbuat hal yang merugikanmu. Tapi kamu juga tidak bisa meninggalkan mereka karena ini. Setidaknya kekuatan keyakinan yang mereka persembahkan memang bisa membantumu tumbuh. Kelak kamu harus berhati-hati dalam berurusan. Dengan hubungan bersama orang-orang primitif ini, tidak bisa hanya membantu mereka, tapi juga tidak bisa sama sekali tidak peduli. Keesokan paginya, Hakmo pergi menemui orang-orang suku kura-kura hitam, menanyai mereka tentang si kura-kura besar. Kamu mendengar seluruh percakapan mereka dengan sangat jelas. Perkataan mereka tidak jauh berbeda dengan cerita si kura-kura besar kemarin. Mereka memang telah menangkap kura-kura besar itu, dan memaksanya memberikan darah demi keuntungan mereka. Setelah Hakmo keluar dari kediaman suku kura-kura hitam, raut wajahnya sangat rumit. Lalu dia berjalan sendirian ke hadapanmu, mendongak menatap pohon kuno yang tinggi lurus di depannya. Setelah waktu yang sangat lama, barulah dia perlahan berbicara. Tuan pohon kuno, hamba sudah bertanya pada orang-orang suku kura-kura hitam. Hamba sudah tahu apa yang mereka lakukan pada totem mereka, tetapi tatapan mata Hakmo menjadi sangat tegas. Suku pohon sama sekali tidak akan melakukan hal itu kepada Tuan pohon kuno. Kamu mendengarkan dalam diam dan tidak menanggapi. Hakmo berlutut di hadapanmu. Tuan pohon kuno, selama hamba Hakmo masih hidup, hamba sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Tuan. Begitu Hakmo selesai bicara, kau langsung menerima aliran kekuatan kepercayaan yang sangat besar. Hal ini membuatmu cukup lega. Setidaknya membuatmu merasa bahwa memberikan kelopak bunga pada Hakmo bukanlah suatu kesalahan. Kau tidak akan hanya karena Hakmo seorang, lalu mengubah pengaturan untuk seluruh suku pohon. Kau menggoyangkan beberapa dahan dengan pelan, mengeluarkan suara sebagai balasan untuk perkataan Hakmo. Hakmo tidak tinggal lama.
Dia adalah kepala seluruh suku pohon. Masih banyak urusan yang perlu dia tangani. Menjelang sore, Kim Pong terbang kembali setelah melakukan pengintaian. Kim Pong masuk ke dalam rimbunnya dedaunan, mencari dahan lalu hinggap. Bos, aku kembali. Kerja bagus. Bagaimana hasil penyelidikannya? Kim Pong menarik senyumnya. Aku sudah menyelidikinya dengan sangat teliti. Suku pemelihara ular itu bernama suku ular. Totem yang mereka sembah adalah seekor ular raksasa. Aku mencari sangat lama baru bisa menemukan ular itu di sebuah gunung yang berjarak beberapa ratus meter dari suku mereka. Ular itu besar sekali. Bos, kira-kira sebesar ini. Kim Pong berkata sambil terbang ke atas. Berputar sekali di udara. Lingkaran itu berukuran sekitar 2 meter. Membuatmu diam-diam berdecak. Jika ular itu benar-benar sebesar itu, maka tidak seharusnya disebut ular lagi. Lebih cocok disebut naga piton. Siapa tahu seiring dengan ritual persembahan suku ular, suatu hari nanti ia bisa berubah dari ular menjadi naga air, bahkan menjadi naga sejati. Hanya saja tidak tahu apakah dunia ini memiliki kondisi untuk berevolusi seperti itu atau tidak. Setelah selesai memberi isyarat, Kim Pong hinggap kembali, lalu melanjutkan, suku ular memiliki sekitar 200 orang. Orang-orang suku ular sangat pandai berburu. Mereka sering masuk ke gunung untuk berburu, juga memelihara ular. Hampir setiap orang punya satu, dan banyak di antaranya adalah ular berbisa. Setelah mendengar itu, perasaanmu menjadi sedikit berat. Kekuatan suku ular ini sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, suku pohon kalah hingga setengah jumlah populasi. Perbedaan kekuatannya bahkan lebih besar lagi. Jika kedua suku benar-benar bertarung, suku pohon mungkin tidak akan punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Sepertinya harus cepat berkembang. Kau berpikir serius sejenak. Bersiap untuk mengajarkan teknik bercocok tanam terlebih dahulu. Saat ini cara utama suku pohon mendapatkan makanan adalah berburu, dengan tambahan mengumpulkan hasil hutan. Dan seiring dengan jumlah anggota suku pohon yang terus bertambah, hanya mengandalkan berburu dan mengumpulkan hasil hutan pasti tidak akan cukup. Tetapi kau tidak langsung memberikan semua itu kepada mereka. Masih membutuhkan waktu yang tepat. Selama periode ini, kau lebih banyak memfokuskan diri untuk meneliti penerapan kekuatan kepercayaan dalam pertempuran. Sebelumnya kau menggunakan kekuatan kepercayaan, terutama untuk mempercepat pertumbuhan dahanmu, dan dari situ mengubahnya menjadi sulur-sulur tanaman rambat dengan kelenturan yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan kepercayaan juga bisa menumbuhkan dahan yang memiliki efek penyembuhan, dan kelopak bunga yang bisa memperkuat tubuh, membuka kekuatan garis keturunan. Tetapi fungsi-fungsi di atas pada dasarnya hanyalah pendukung, tidak memiliki banyak kemampuan bertarung yang sebenarnya. Sayangnya sampai sekarang kau masih belum meneliti hasil apapun. Saat musim dingin tiba, suku pohon menghadapi masalah pangan. Banyak hewan akan memilih berhibernasi di musim ini. Saat itu, jumlah hewan buruan yang bisa didapat akan berkurang drastis. Yang lebih penting adalah di musim dingin tidak ada buah atau apapun untuk dikumpulkan. Sumber makanan utama suku hampir terputus total. Hakmo hanya bisa memimpin anggota sukunya pergi lebih jauh untuk mencari mangsa. Kau tidak ikut campur dalam masalah itu, tetapi menemukan bahwa saat musim dingin tiba, kekuatan kepercayaan yang kau terima setiap hari justru meningkat. Setelah mengamati sejenak, kau baru tahu ternyata orang-orang primitif itu sedang berdoa kepadamu. Berharap bisa mendapatkan lebih banyak mangsa. Setiap kali berdoa selalu ada kekuatan kepercayaan yang tersalurkan kepadamu. Saat angin dingin menderu, suku pohon akhirnya tidak tahan lagi. Mereka sudah berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Tepat pada saat itu, seseorang yang dulu berasal dari suku kura-kura hitam bernama Tanta berlari ke hadapan Hakmo. Tuan kepala suku, kita sudah beberapa hari tidak makan apa-apa. Jika terus seperti ini, kita akan mati kelaparan. Raut wajah Hakmo juga sangat buruk. Dia tentu tahu, terlebih lagi sebagai kepala suku, dia lebih tahu daripada siapapun. Orang bernama Tanta itu melanjutkan, Tuan kepala suku, bisakah kita memohon bantuan kepada Tuan Pohon Kuno? Heimu tidak mengerti, kenapa harus pergi memohon bantuan pada Tuan Pohon Kuno? Bukankah Tuan Pohon Kuno adalah totem kita? Bukankah Tuan Pohon Kuno seharusnya melindungi kita? Heimu mengangguk dan menjawab, Tuan Pohon Kuno memang akan melindungi kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita mengganggu Tuan Pohon Kuno. Apalagi kita belum benar-benar kehabisan makanan. Meskipun tidak bisa berburu binatang buas, di luar masih bisa ditemukan sedikit makanan. Heimu sedang membicarakan hal-hal seperti kulit pohon dan dedaunan. Benda-benda itu bisa untuk mengganjal perut. Heimu merasa masih bisa melewati musim dingin ini. Orang yang memberikan usul itu diusir oleh Heimu. Tidak bisa karena masalah sepele lalu mengganggu Tuan Pohon Kuno. Itulah pemikiran Heimu. Tapi Kingxi yang pergi tidak mau menyerah. Dia mencari orang lain yang dulu berasal dari suku kura-kura hitam, dan menyampaikan usulan ini. Dengan cepat dia menemukan orang-orang yang setuju dengannya. Suku kura-kura hitam telah dikalahkan oleh Heimu dan pasukannya lalu dipaksa bergabung dengan suku pohon. Sebagian orang memang sudah tidak terima. Kingxi berniat menjadikan ini sebagai alasan untuk menimbulkan kekacauan di suku pohon. Di bawah hasutan orang-orang itu, di seluruh suku pohon, muncul lebih banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Hari itu, Heimu kembali dengan tangan kosong. Jelas tidak mendapatkan mangsa apapun. Kingxi segera mengambil kesempatan dan langsung memanggil sekelompok orang. Dia memimpin semua orang menghadang di depan Heimu. Tuan kepala suku, hari ini tidak ada mangsa lagi. Apa kau akan menyuruh kami makan kulit pohon lagi?
Heimu melihat kerumunan di belakangnya, yang sebagian besar adalah orang-orang dari suku kura-kura hitam. Hanya sebagian kecil yang merupakan orang dari suku pohon. Heimu mengerutkan kening. Amarah mulai muncul di dalam hatinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengeluh kulit pohon tidak enak? Kalau punya kemampuan, pergilah berburu binatang sendiri. Di belakang Heimu juga ada banyak anggota suku yang pernah ikut berburu dengannya. Melihat itu mereka juga ikut berteriak keras. Benar itu. Kalau hebat, pergi berburu sendiri sana. Cepat menyingkir. Menghalangi jalan mau apa kalian? Kingshi tentu saja tidak mau menyingkir. Tujuannya berdiri di sini hari ini adalah untuk memaksa Heimu memimpin semua orang menemui Tuan Pohon Kuno. Tuan Kepala Suku, sebelumnya aku sudah memberikan solusi. Kita pergi memohon pada Tuan Pohon Kuno, agar beliau memberi kita sedikit makanan. Dengan begitu kita tidak perlu makan kulit pohon setiap hari lagi. Ucapannya langsung disambut. Benar Tuan Kepala Suku, ayo kita temui Tuan Pohon Kuno. Beliau pasti akan memberikan makanan untuk kita. Tuan Kepala Suku, tolong pimpin kami pergi. Raut wajah Heimu semakin gelap. Gerombolan orang ini jelas sedang memaksanya untuk setuju. Dia tiba-tiba melangkah maju dengan kuat, menakuti kerumunan itu hingga mereka serentak mundur. Seketika di tengah lapangan tidak ada lagi yang berani bersuara. Heimu mengedarkan pandangannya, mengingat wajah gerombolan ini. Apakah kalian semua berpikir begitu? Menghadapi pertanyaan Heimu, tidak ada yang berani maju untuk menjawab. Akhirnya Kingshi memberanikan diri dan berteriak. Benar, itu adalah pemikiran semua orang. Heimu tertawa, tapi tawa itu sedikit menakutkan. Baiklah, kalau begitu panggil semua anggota suku ke sini. Kita pergi menemui Tuan Pohon Kuno bersama-sama. Kingshi mendengar Heimu berkata begitu dan diam-diam menghela napas lega. Dalam hatinya dia juga menantikan bagaimana reaksi pohon kuno itu. Jika pohon kuno itu tidak bisa memberikan makanan untuk mereka, dia akan punya alasan untuk meyakinkan orang-orang di suku agar tidak lagi memuja pohon kuno itu. Dan jika pohon kuno itu benar-benar memberikan makanan, dia juga tidak percaya pohon kuno itu benar-benar bisa mengeluarkan makanan. Dia sudah mengamatinya diam-diam sejak lama. Itu hanyalah sebuah pohon yang lebih besar dari biasanya. Sebuah pohon besar yang tidak bisa bergerak. Dari mana bisa mendapatkan makanan? Dengan cepat seluruh anggota suku pohon telah berkumpul di hadapanmu. Semua orang berbisik-bisik. Ada yang percaya pohon kuno akan memberikan makanan untuk mereka. Ada juga yang tidak percaya. Heimu sebagai kepala suku tentu saja berjalan paling depan. Dia melangkah ke hadapanmu. Memimpin banyak anggota suku untuk memujamu. Kau sudah mengamati mereka sejak awal. Kau melihat semua kejadian saat Heimu kembali. Pada pemujaan kali ini, kekuatan kepercayaan yang kau terima jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Kau sangat mengerti, di dalam suku sudah ada beberapa orang yang kepercayaannya padamu mulai goyah. Sebagian perubahan ini disebabkan oleh hasutan Kingshi dari suku kura-kura hitam, sebagian lainnya karena kekurangan makanan. Beberapa orang yang doanya tidak terkabul mulai merasa ragu. Setelah Hakmo selesai memimpin sukunya melakukan ritual, dia memberitahumu tentang kesulitan yang sedang dialami oleh suku pohon, dan memohonmu untuk memberikan makanan. Wahai yang mulia pohon kuno, kabulkanlah permohonan kami. Berikanlah makanan untuk umatmu. Begitu Hakmo selesai berbicara, seluruh pohon raksasa itu langsung berguncang. Semua daunnya langsung mengeluarkan suara gemerisik yang kencang. Perubahan itu membuat semua orang terpana, terutama mereka yang memaksa Hakmo datang ke sini untuk meminta makanan. Wajah mereka menjadi kaku. Raut wajah mereka panik tetapi mereka masih mencoba menghibur diri. Tidak mungkin. Ini hanyalah pohon yang sedikit lebih besar dari biasanya. Kamu merasa sudah waktunya bagi orang-orang primitif ini mengerti beberapa hal. Kamu perlahan mengucapkan dua kata, Hakmo. Hakmo pun langsung bersujud. Pada saat yang sama, anggota suku di belakang Hakmo juga serentak bersujud ke tanah. Kali ini raut ketakutan terlihat jelas di wajah mereka semua. Pohon kuno yang mereka sembah ternyata bisa berbicara. Apakah ini benar-benar masih sebuah pohon? Hakmo yang bersujud di tanah diam-diam tertawa kecil. Orang-orang yang tidak tulus menyembah yang mulia pohon kuno akhirnya melihat keagungannya. Kamu pun kembali bersuara. Suaramu menggelegar seperti guntur. Kalian memohon aku memberikan makanan. Hakmo mengangguk pelan. Yang mulia pohon kuno, suku pohon memang hampir kehabisan makanan. Sebagian anggota suku berharap bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Kamu mengangguk, dan yang terlihat dari luar adalah seluruh pohon raksasa itu berguncang. Siapapun yang tulus menyembahku, bisa mendapatkan makanan dariku. Begitu kamu mengucapkan kata-kata itu, seluruh suku langsung mengangkat kepala mereka, dengan perasaan yang meluap-luap. Wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Bahkan Hakmo pun tidak menyangka pohon kuno itu benar-benar akan memberikan makanan. Ekspresinya menjadi semakin fanatik. Dia yang sudah sepenuhnya menyembahmu, kini kepercayaannya menjadi semakin dalam. Kamu berkata lagi, Hakmo, kau atur anggota sukumu untuk maju satu persatu. Aku akan memberikan makanan sesuai dengan tingkat ketulusan mereka. Perkataanmu membuat semua orang mengerti. Tidak semua orang bisa mendapatkan makanan. Hanya mereka yang tulus menyembah pohon kuno yang akan menerimanya. Para penghasut yang memaksa Hakmo datang meminta makanan pada pohon kuno langsung terduduk lemas di tanah. Gawat, pohon kuno itu tidak hanya bisa memberikan makanan, tetapi juga bisa membedakan siapa yang benar-benar tulus menyembahnya. Orang-orang seperti mereka yang hampir tidak percaya pada pohon kuno, pasti tidak akan menerima makanan. Tidak hanya itu,
Ketidakpercayaan mereka pada pohon kuno juga akan diketahui oleh semua orang. Saat itu tiba, mereka takut bukan hanya tidak akan mendapat makanan, tetapi juga bisa diusir dari suku. Hapmo, kau maju duluan. Sesuai perintahmu, Hapmo melangkah ke depan pohon kuno, lalu bersujud dan menyembahmu. Seketika, sebuah aliran kekuatan kepercayaan masuk ke dalam tubuhmu. Setelah itu, kamu mengeluarkan ikan kering yang sudah disiapkan. Semua orang melihat ranting pohon yang lentur. Melilit ikan kering itu dan mengulurkannya, napas semua orang menjadi lebih cepat. Ikan-ikan kering ini adalah yang telah kamu simpan sebelumnya. Asalnya dari Xuan Gui yang kau jadikan pengikut kecil. Xuan Gui pernah berjanji akan menangkapkan seekor ikan untukmu setiap hari. Dan dia benar-benar melakukannya. Terkadang dia bahkan membawakanmu lebih dari 1 ekor. Tetapi kamu adalah sebatang pohon, dan tidak punya mulut untuk makan ikan. Jadi kamu mengeringkan ikan-ikan itu lalu menyimpannya. Sekarang semuanya tersimpan di dalam ruang penyimpanan yang terbuat dari ranting. Setiap beberapa hari, kamu akan mengeluarkan beberapa ikan untuk orang-orang ini. Seharusnya cukup untuk bertahan sampai musim semi. Kamu memberikan seekor ikan kering pada Hapmo. Setelah berterima kasih, Hapmo berdiri dan menyuruh anggota suku berikutnya maju. Prosesnya masih sama. Kali ini kekuatan kepercayaan yang kamu terima jauh lebih sedikit daripada dari Hapmo. Sesuai dengan itu, ikan kering yang kamu keluarkan juga lebih kecil. Akhirnya, tiba giliran orang dari suku Xuan Gui. Tanta berjalan ke hadapanmu dengan perasaan cemas. Setelah dia bersujud, yang kamu terima hanyalah secercah kekuatan kepercayaan yang lemah, yang hampir bisa diabaikan. Kamu memilih-milih sejenak di ruang penyimpanan. Pada akhirnya kamu mematahkan seekor ikan kecil. Kamu bersiap memberikannya, tetapi penantian ini malah membuatnya semakin panik. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Pohon kuno yang agung, hamba salah. Hamba seharusnya tidak meragukan kekuatan Anda. Hamba kurang beriman. Hamba berdosa. Hamba salah. Pohon kuno yang agung, hamba tidak butuh makanan lagi. Mohon jangan hukum hamba. Hamba benar-benar sudah tahu salah. Hamba akan berubah. Kelak hamba pasti akan tulus beriman kepada Anda. Mendengar itu, kau meletakkan ekor ikan itu kembali ke tempatnya. Baiklah, mundurlah, Hapmo. Bawa dia turun untukku. Biarkan dia merenungkan kesalahannya baik-baik. Hapmo mendengar perkataanmu. Segera melambaikan tangan memanggil beberapa anggota suku untuk maju. Menyeretnya turun untuk dikurung. Selama periode ini tidak diizinkan keluar. Mendengar cara Hapmo menanganinya, kau berpikir dalam hati seharusnya menyuruh mereka membangun sebuah penjara. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, lupakan saja. Sekarang suku pohon bahkan belum bisa mengurus urusan makan. Jelas mereka masih belum memiliki kemampuan untuk membangun penjara. Setelah Hapmo menyuruh orang menyeret Tanta turun, dia kemudian melanjutkan menyuruh anggota suku lainnya untuk maju ke hadapanmu, menerima makanan yang dianugerahkan. Tak lama kemudian, hampir seluruh suku telah menerima makanan. Hanya tersisa segelintir orang yang tidak mendapatkannya. Orang-orang itu tentu saja juga disuruh Hapmo dibawa turun, digiring kembali ke kediaman mereka untuk dikurung. Setelah kejadian ini, kepercayaan seluruh suku kepadamu jelas meningkat. Di mata semua orang, kau bukan lagi sekadar pohon besar biasa. Juga bukan lagi sekadar sebuah totem. Adapun sebenarnya apa dirimu, orang-orang ini masih belum bisa memikirkannya. Kau menyuruh semua orang untuk mundur, hanya menyisakan Hapmo. Hapmo tahu pasti kau memiliki tugas yang ingin diberikan padanya. Pohon kuno yang agung, apakah ada perintah untuk hamba? Kau perlahan berkata, Hapmo, apakah engkau tahu mengapa hal ini terjadi hari ini? Hapmo menundukkan kepala dan menjawab, pohon kuno yang agung. Ini semua karena hamba tidak mengelola suku dengan baik, hingga muncul orang-orang yang kurang beriman di dalam suku. Tidak salah. Dalam masalah ini engkau memang bersalah. Raut wajah Hapmo menjadi gelap. Mohon pohon kuno yang agung memberikan hukuman. Kau tertawa. Hapmo yang mendengar tawa itu pun mengangkat kepalanya dengan bingung. Hapmo, aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengelola anggota suku dengan baik. Yang ingin aku tanyakan adalah mengapa suku kita kekurangan makanan. Hapmo berpikir sejenak lalu menjawab, karena kami tidak bisa berburu mangsa yang cukup. Kau menghela napas dalam hati. Sudahlah, menyuruh Hapmo untuk memikirkannya sendiri sepertinya sulit. Lebih baik aku jelaskan saja. Hapmo, apakah engkau pernah memperhatikan jenis rumput yang menghasilkan biji yang bisa dimakan? Hapmo tertegun oleh pertanyaanmu. Dia berpikir dalam hati. Biasanya dia hanya memperhatikan jejak hewan buruan. Sedangkan jenis rumput yang menghasilkan biji yang bisa dimakan itu, mungkin hanya para wanita yang memetik buah di suku yang tahu. Melihatnya sedang berpikir, kau melanjutkan. Jika biji-biji itu dikumpulkan, menunggu hingga musim semi lalu menaburkannya ke tanah, apa yang akan terjadi? Hapmo secara refleks menjawab, mereka akan bertunas dan tumbuh. Benar, akan bertunas, akan berbunga, dan saat musim gugur akan menghasilkan lebih banyak biji. Kalian hanya perlu menabur 1 biji di musim semi. Saat musim gugur tiba, kalian akan bisa memanennya. Setangkai penuh biji-bijian. Apakah engkau mengerti maksudku? Hapmo berpikir dalam hati. 1 biji ditukar dengan segenggam biji. Jika benar-benar bisa seperti itu, napas Hapmo langsung menjadi terengah-engah. Pohon kuno yang agung. Jika begitu bukankah artinya kita akan punya sangat banyak biji-bijian untuk dimakan? Dengan begitu, di musim dingin mendatang kita tidak perlu khawatir tidak punya makanan lagi. Bagus sekali. Pohon kuno yang agung.
Kau tahu Hakmo sudah mengerti. Hakmo memikirkan hal itu. Dia berharap musim semi bisa segera datang, agar bisa segera menabur benih. Kau berpikir, hanya memberitahu mereka cara menabur benih saja tidak cukup. Masih perlu mengajarkan pengetahuan bercocok tanam yang lebih rinci. Misalnya di mana harus memilih lahan untuk bercocok tanam, kapan menabur benih, alat untuk mengolah tanah seperti apa. Orang-orang primitif ini sama sekali tidak mengerti. Semuanya perlu kau ajarkan. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk tidak mengajarinya, membiarkan mereka menanam sendiri selama beberapa tahun. Mungkin mereka juga akan perlahan-lahan menemukannya sendiri. Tetapi kau merasa itu terlalu lambat. Jadi kau langsung menyuruh Hakmo memilih beberapa orang dari suku untuk dibawa ke tempatmu. Kau akan mengajari mereka pengetahuan bercocok tanam. Dengan begitu saat musim semi tiba, mereka baru bisa melakukan pekerjaan bercocok tanam dengan lebih baik. Hakmo langsung mengangguk, berkata dia akan segera pergi memilih orang. Kau memberitahunya tidak perlu terburu-buru. Masih ada waktu cukup lama sebelum musim semi tiba. Waktu sebanyak itu cukup bagimu untuk mengajarkan pengetahuan dasar kepada orang-orang ini. Tentu saja, syarat utamanya adalah mereka tidak terlalu bodoh. Keesokan harinya Heimu membawa 3 orang ke hadapanmu. Ketiganya masih kecil, baru berusia 12-13 tahun. Namun di suku pohon, usia segini sudah hampir dianggap dewasa. Anak laki-laki akan ikut anggota suku lainnya pergi berburu. Anak perempuan pun sudah mendekati usia menikah. Mau bagaimana lagi? Usia harapan hidup rata-rata manusia purba memang tidak tinggi. Usia 50 tahun pada dasarnya sudah dianggap lanjut usia. Tetapi generasi suku pohon saat ini pernah kamu berkati. Kondisi fisik mereka telah menguat, sehingga mereka juga akan hidup lebih lama. Dari ketiga orang itu ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Bahkan sebelum mendekatimu, kamu sudah mendengar anak laki-laki itu mengeluh pada Heimu dari kejauhan. Paman Hei, aku tidak mau belajar mengolah tanah. Aku mau ikut yang lain pergi berburu. Heimu langsung menepuk belakang kepala anak laki-laki itu. Bicara sembarangan apa kamu ini? Ini adalah kesempatan langka untuk diajar langsung oleh Tuan Pohon Kuno. Dan kamu tidak menghargainya. Apa kamu percaya kalau paman hanya perlu berteriak sekali di dalam suku? Pasti akan ada orang yang berebut datang. Anak laki-laki itu merasa sedih dan ingin membantah. Tetapi begitu mengangkat kepala, dia melihat tangan Heimu sudah terangkat. Dia pun hanya bisa patuh mengikuti. Kedua anak perempuan di sampingnya berbisik dan menutup mulut untuk menahan tawa. Heimu membawa ketiga orang itu ke hadapanmu. Dia menasihati mereka untuk belajar dengan serius dan tidak bermalas-malasan. Anak laki-laki itu bergumam. Di hadapan Tuan Pohon Kuno siapa yang berani malas? Heimu melotot padanya. Apa yang kamu katakan? Anak laki-laki itu segera menoleh ke arahmu, dengan penuh ketulusan. Aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh dari Tuan Pohon Kuno. Kamu melihatnya dan tertawa dalam hati. Menyuruh Heimu untuk menyerahkan ketiga anak itu padamu dengan tenang. Dari ketiga anak itu, yang laki-laki bernama Sanzi, kedua anak perempuan bernama Yuhe dan King Li. Ketiganya sejak kecil sudah mengikuti orang dewasa untuk memuja pohon kuno. Semuanya dengan tulus memuja pohon kuno. Meskipun Sanzi ingin berburu, tetapi dia tetap sangat senang karena terpilih menjadi murid Tuan Pohon Kuno. Kamu menanyai mereka bertiga beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kedua anak perempuan itu bisa mengenali beberapa jenis benih. Sedangkan Sanzi sama sekali tidak mengerti. Jadi kamu mengajari mereka cara memilih benih yang cocok terlebih dahulu. Mendengar perkataanmu, King Li tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tuan Pohon Kuno, benih yang kami kumpulkan sudah habis dimakan. Sekarang di suku tidak ada benih sama sekali. Kamu pun mengulurkan sebatang dahan. Di ujung dahan, dedaunan telah kamu anyam menjadi sebuah kantong besar, yang di dalamnya berisi berbagai macam benih. Jika sudah berniat mengajarkan pengetahuan bercocok tanam pada mereka, bagaimana mungkin kamu tidak menyiapkannya terlebih dahulu? Sejak lama kamu sudah menyuruh Jin Feng, saat keluar mencari makan, untuk sekalian mengumpulkan lebih banyak benih tanaman dan membawanya pulang. Sepanjang musim gugur, kamu telah mengumpulkan banyak sekali benih. Di antaranya, beberapa jenis bahkan dibawa dari luar wilayah suku pohon, sehingga terkumpul begitu banyak benih yang beragam. Semua ini berkat jasa Jin Feng. Ketiga anak itu menatap tumpukan benih itu dengan mulut ternganga. King Li berseru kaget. Tuan Pohon Kuno, bagaimana Anda bisa punya benih sebanyak ini? Tentu saja kamu tidak akan menjawab mereka. Biarkan saja mereka menebaknya sendiri. Karena benihnya sudah ada, maka pelajaran pun bisa dimulai. Setelah mengajari mereka membedakan benih, kamu lalu mengajari cara membuat alat pertanian dan cara menggunakannya. Ketiganya sangat pintar. Kamu tidak butuh banyak usaha untuk membuat mereka mengerti. Setelah itu adalah praktik. Kamu menyuruh mereka bertiga pergi ke tepi sungai untuk memilih sebidang tanah kosong dan membukanya dengan peralatan. Itu menjadi tempat latihan mereka bertiga, sekaligus tempat untuk menabur benih saat musim semi. Orang-orang suku pohon melihat mereka bertiga menggali tanah di tepi sungai. Mereka semua sangat penasaran, dan berbondong-bondong datang untuk melihat. Kamu pun berpesan pada ketiganya bahwa sambil mengolah tanah, juga harus menjelaskan pengetahuan bercocok tanam kepada anggota suku lainnya. Hingga saat musim semi tiba, hampir seluruh suku pohon sudah memahami dasar-dasar bercocok tanam. Kamu memperhitungkan waktunya. Tahu kapan musim semi akan datang. Tepat pada waktunya, kamu langsung menyuruh mereka bertiga untuk menaburkan benih yang telah dipilih ke dalam tanah. Anggota suku pohon yang lain juga datang untuk membantu.
Mereka sangat percaya padamu. Jadi di sepanjang tepi sungai kecil, mereka telah membuka lebih dari 10 petak ladang dengan berbagai ukuran, lalu menaburinya dengan benih. Tetapi bercocok tanam bukan hanya selesai setelah menabur benih. Setelahnya masih harus dirawat secara teratur, diberi pupuk berkala, dan dicabuti rumputnya. Juga untuk pengendalian hama dan penyakit lainnya. Meskipun kamu sudah mengajari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka bercocok tanam. Orang-orang suku masih menghadapi banyak masalah. Jika dibiarkan mereka mencari tahu sendiri, mungkin butuh beberapa tahun untuk bisa menyimpulkan polanya. Sambil mengajar, kamu menemukan satu lagi kemampuanmu. Kamu bisa melihat kondisi pertumbuhan tanaman dengan sangat akurat. Tahu kapan harus melakukan apa. Berkat itu, meskipun tidak punya pengalaman bertani sungguhan, kamu tetap bisa mengajari orang lain. Setengah tahun berlalu, tanaman-tanaman dengan siklus pertumbuhan yang tidak terlalu panjang sudah mulai menghasilkan biji. Suku pohon menyambut panen raya pertamanya di bawah pimpinan Santu dan 2 anak lainnya, bersama para wanita dan anak-anak. Mereka memanen semua tanaman yang sudah matang. Ini adalah jenis tanaman yang terlihat sangat mirip gandum, tapi bijinya hanya berukuran setengah dari biji gandum. Meski begitu, bagi orang-orang suku pohon, ini tetap merupakan pengalaman yang benar-benar baru. Ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan makanan dengan cara seperti ini. Hakmo melihat tumpukan biji yang tinggi dan tersenyum hingga matanya menyipit. Di ladang masih banyak tanaman yang belum matang. Hakmo sudah bisa membayangkan, selama mereka terus menanam dan terus memanen, suku akan memiliki makanan yang tidak akan pernah habis. Bahkan nanti mereka tidak perlu berburu lagi. Hakmo menatap Santu yang tersenyum bangga dan bertanya, Santu, apa kamu masih mau berburu sekarang? Santu tertawa cengengesan dan menjawab, Paman Hak, yang mulia pohon kuno benar-benar hebat. Semua ini adalah anugerah dari beliau untuk kita. Hakmo pun ikut berkata dengan kagum. Benar, semuanya adalah berkah yang dilimpahkan oleh yang mulia pohon kuno. Musim dingin tahun ini kita tidak perlu khawatir kelaparan lagi. Santu menyarankan kepada Hakmo, Paman Hak, menurutku kita harus membuka lebih banyak lahan untuk menanam lebih banyak benih lagi. Hakmo mengangguk. Benar, tapi sebelum itu, kita masih punya satu hal sangat penting yang harus dilakukan. Memberi persembahan kepada yang mulia pohon kuno. Santu menepuk dahinya dengan kesal. Paman Hak benar, kita harus memberikan persembahan kepada yang mulia pohon kuno. Tiba-tiba Santu berkata, Paman Hak, menurutku sebutan yang mulia pohon kuno sepertinya kurang pas. Wajah Hakmo langsung menjadi gelap. Dia melotot marah padanya. Dasar bocah tengik, apa yang kamu katakan? Santu buru-buru menjelaskan. Paman Hak jangan salah paham. Maksudku sebutan yang mulia pohon kuno kurang berwibawa. Tidak bisa sepenuhnya menunjukkan keagungan beliau. Kurang berwibawa, Hakmo berpikir dalam hati. Apa sebutan yang mulia pohon kuno masih belum cukup? Lalu kata apa lagi yang bisa digunakan untuk menggambarkan keagungan pohon kuno itu? Jadi, apa idemu? Hakmo menatap Santu. Bocah, kalau bicaramu ngawur, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Santu secara naluriah menarik lehernya. Melihat ekspresi Hakmo, dia tahu kalau pamannya sedang marah. Tapi Santu tetap memberanikan diri untuk bicara. Paman Hak, dulu saat belajar dengan yang mulia pohon kuno, aku pernah mendengar beliau mengucapkan satu kata. Menurutku sangat cocok. Kata apa? Dewa. Hakmo mengulanginya sekali. Orang-orang primitif ini belum menciptakan kata itu. Jadi kamu menggunakan pengucapan dari bahasa ibumu. Dengan kata lain, cara pengucapan kata ini persis seperti kata Dewa. Santu mengangguk. Benar sekali. Benar, Dewa. Yang mulia pohon kuno pernah berkata bahwa Dewa adalah yang maha kuasa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Menurutku yang mulia pohon kuno sangat pantas disebut sebagai dewa. Hakmo langsung mengangguk. Mulai sekarang, kita akan memuja yang mulia pohon kuno sebagai dewa pohon. Setelah mereka berdua selesai berdiskusi, mereka bersiap untuk mengumumkan hal itu kepada seluruh anggota suku pada saat ritual persembahan kali ini. Hakmo memimpin anggota suku untuk mempersiapkan ritual. Kali ini dia bermaksud mempersembahkan persembahan yang sangat melimpah untukmu. Jadi dia memimpin orang-orang untuk berburu seekor babi hutan. Setelah membawanya kembali, dia menyuruh orang untuk mengambil sebagian dari hasil panen yang baru untuk dipersembahkan kepadamu. Setelah semuanya siap, Hakmo memimpin seluruh anggota suku ke hadapanmu. Menata tumpukan persembahan yang melimpah di depan batang pohonmu. Orang-orang suku pohon tidak akan mengambil kembali persembahannya setelah ritual selesai. Kali ini Hakmo langsung meletakkan seekor binatang buas utuh di hadapanmu. Cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya ritual ini baginya. Hakmo memimpin anggota suku untuk bersujud kepadamu. Setelah panen, orang-orang suku pohon sudah tahu bahwa semua ini adalah berkat ajaranmu. Di seluruh suku, tidak ada lagi seorang pun yang berniat buruk terhadapmu. Hampir semua orang telah menjadi pengikutmu yang taat. Hanya dengan sekali sujud, kamu mendapatkan kekuatan keyakinan yang setara dengan gabungan beberapa ritual sebelumnya. Aliran kekuatan keyakinan yang sangat besar mengalir masuk, membuatmu merasa sangat lega. Setelah upacara pemujaan selesai, Hakmo langsung mengumumkan kepada anggota suku bahwa mulai sekarang mereka harus memanggil pohon kuno yang agung sebagai dewa pohon. Satu-satunya dewa dari suku pohon. Kau mendengarnya dan tertegun. Mendengar panggilan yang akrab itu, kau langsung menebak bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan Santu. Sebenarnya Santu sudah lama ingin memanggilmu seperti itu. Hanya saja sebelumnya selalu kau cegah. Kau merasa dengan kondisimu saat ini,
Dirimu benar-benar belum pantas disebut dewa. Tetapi kali ini dengan Hakmo yang memimpin, kau tahu akan sangat sulit untuk mencegahnya lagi. Meskipun kau memaksa orang-orang ini untuk tidak memanggilmu seperti itu, siapa tahu mereka malah akan memikirkan panggilan lain. Kau berpikir sejenak lalu terpaksa menerimanya. Tetapi hanya dipanggil dewa saja rasanya kurang enak didengar. Kau pun bersuara, jika begitu, maka panggil saja aku Dewa Pohon. Semua orang mendengar pohon kuno itu membuka mulutnya dan bahkan menyetujuinya. Semuanya sangat gembira. Hakmo segera memimpin seluruh anggota suku untuk berseru serempak. Dewa Pohon yang agung, sejak saat itu kau memiliki sebutan baru. Setelah mendapatkan teknik bercocok tanam, suku pohon tidak perlu lagi khawatir kekurangan makanan. Di kemudian hari kau juga menggunakan kemampuanmu untuk membantu mereka mengembangkan varietas tanaman dengan hasil panen yang lebih tinggi. Di bawah bantuan kekuatan keyakinan, kau membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyeleksi sekelompok tanaman yang tumbuh cepat dan berproduksi tinggi. Kini suku pohon tidak lagi hidup dengan berburu melainkan beralih ke pertanian sebagai mata pencaharian utama. Tidak hanya itu, kau juga menyuruh mereka menangkap hewan liar untuk dijinakkan, mencoba mengubahnya menjadi hewan ternak. 5 tahun kemudian, ada sebuah suku kecil baru yang bergabung dengan suku pohon. Kini populasi suku pohon telah meningkat menjadi 230 orang, secara alami berkembang menjadi suku yang cukup besar. Pada saat yang sama semakin banyak orang yang memujamu. Kekuatan keyakinan yang kau peroleh juga semakin banyak. Saat ini di dalam tubuhmu telah terkumpul kekuatan keyakinan yang cukup untuk mengisi seluruh batang pohon raksasamu. Kau tiba-tiba mendapat ide, mengendalikan tumpukan kekuatan keyakinan itu untuk menyatu dengan batang pohonmu. Sebelumnya kau hanya menyimpan kekuatan keyakinan itu dan belum pernah menggunakannya. Saat sumber kekuatan keyakinan yang besar itu menyatu dengan tubuhmu, perubahan pun terjadi. Kau merasa tubuhmu mulai tumbuh kembali. Batang pohonmu yang sekarang sebenarnya telah berhenti tumbuh sejak sekitar 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini ia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terus berkembang. Tak disangka hanya dengan satu kali percobaan hari ini membuatmu mulai tumbuh lagi. Batang pohonmu mulai melebar keluar. Akar di dalam tanah juga bertambah panjang dan besar. Ranting-ranting di puncak mulai menjulang ke langit. Pohon raksasa itu mulai menjulang tinggi. Dari 50 meter terus tumbuh hingga 100 meter barulah berhenti. Kini tubuhmu sudah tinggi besar seperti gunung. Batang pohonnya juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Setidaknya dibutuhkan 7 hingga 8 orang berpegangan tangan untuk memeluknya. Dan semua perubahan ini selesai dalam waktu yang sangat singkat. Hanya butuh waktu lebih dari 10 menit. Pergerakan pertumbuhanmu tentu saja juga mengejutkan orang-orang di suku pohon. Mereka pun keluar dari rumah satu persatu. Begitu mengangkat kepala, mereka melihatmu menjulang tinggi dengan kecepatan yang menakjubkan. Semua orang tercengang, memandangi keberadaan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Hakmo yang melihat perubahanmu dengan bersemangat berlari ke depan batang pohonmu. Saat kau tumbuh hingga 100 meter, Hakmo tiba-tiba merasakan ada aliran kekuatan baru di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri dan melepaskan aliran kekuatan itu. Dengan suara gemuruh, seberkas cahaya hijau besar meledak dari tubuh Hakmo. Dan di belakangnya, bayangan pohon raksasa yang terkondensasi dari cahaya hijau juga perlahan-lahan menjadi lebih tinggi, seolah-olah ia juga sedang tumbuh. Meskipun kau sudah lebih tinggi tetapi persepsimu masih setajam sebelumnya. Sehingga kau langsung merasakan perubahan pada Hakmo di bawah pohon. Kau mengalihkan perhatianmu padanya. Hanya dengan melihat sekilas kau sudah mengerti perubahan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Hakmo berasal dari sumber yang sama dengan batang pohonmu. Sebelumnya kau sudah bisa merasakan garis keturunan di tubuhnya. Rasanya seperti sebuah ujung ranting milikmu sendiri. Sekarang perasaan itu semakin jelas. Pertumbuhanmu juga membuat kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Hakmo menjadi lebih kuat. Karena itulah dia secara tidak sadar melepaskan aliran kekuatan itu. Bayangan di belakang Hakmo juga tidak membesar terlalu lama. Hanya beberapa menit kemudian, dia sudah bisa mengendalikan kembali kekuatan di dalam tubuhnya. Namun hati Hakmo masih dipenuhi keraguan. Sementara para anggota suku pohon lainnya juga sudah berkumpul semua. Dengan perubahan sebesar ini yang terjadi pada dewa pohon yang mereka puja, tentu saja mereka tidak bisa tidak khawatir. Kau pun bersuara, kalian tidak perlu khawatir. Ini hanyalah pertumbuhan normalku saja. Setelah mendengarmu berbicara, semua orang menjadi tenang kembali. Jika dewa pohon sudah berkata tidak apa-apa maka pasti benar-benar tidak apa-apa. Semua orang bersujud kepadamu lalu kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Hanya Hakmo yang untuk sementara masih berada di bawah pohon. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Dewa pohon yang agung, barusan aku merasa kekuatan di dalam tubuhku menjadi lebih kuat. Perasaanmu tidak salah. Kekuatan garis keturunan di tubuhmu memang sudah lebih kuat. Hakmo mengangkat tangannya, melihatnya, lalu mengepalkan tinjunya untuk merasakan. Dia mengangkat kepalanya lagi. Tuan Dewa Pohon, bisakah Anda menganugerahkan kekuatan seperti ini lagi? Kamu masih ingin kekuatan lagi? Hakmo menggelengkan kepala. Tuan Dewa Pohon, hamba ingin memohon Anda menganugerahkan kekuatan ini kepada anggota suku yang lain. Saat ini di dalam suku hanya hamba yang memiliki kekuatan itu. Hamba berharap anggota suku yang lain juga bisa memilikinya. Kamu tidak langsung setuju. Sebenarnya kamu sendiri juga sedang memikirkan sebuah masalah. Yaitu, apakah manusia purba sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan mereka sendiri atau tidak?
Beberapa tahun lalu kamu sibuk mengajari orang-orang suku pohon bercocok tanam dan beternak sehingga belum ada waktu untuk meneliti masalah ini. Hapmo, kembalilah dulu. Pada saat yang tepat, aku akan menganugerahkan kekuatan. Hapmo mengangguk lalu segera pergi. Setelah dia pergi, kamu mulai mengamati tubuhmu sendiri. Jika Hapmo menerima kekuatan garis keturunan darimu, lalu apakah kamu sendiri memilikinya atau tidak? Kamu mulai meneliti dan bereksperimen. Namun dalam waktu singkat pasti belum bisa menemukan jawabannya. Pohonmu tumbuh hingga setinggi 100 meter. Perubahan itu tidak hanya diperhatikan oleh suku pohon, melainkan di tempat yang lebih jauh. Di sebuah gunung besar juga ada beberapa orang yang bersembunyi di dalam hutan, bersiap untuk berburu seekor rusa roh. Ada satu orang yang tidak sengaja mengangkat kepala melihat ke kejauhan, dan langsung melihat sebatang pohon raksasa yang sangat tinggi. Kanopinya yang hijau dan rimbun, terlihat seperti sebuah gunung hijau. Dia pun buru-buru menepuk bahu orang di sebelahnya, ingin menyuruh orang itu untuk ikut melihat. Entah itu nyata atau hanya penglihatannya yang kabur. Orang di sebelahnya menepis tangannya. Diam, cepat lihat. Apa benar di cakrawala sana muncul sebatang pohon raksasa? Pohon apaan? Kamu salah lihat ya. Di sini di mana-mana juga ada pohon. Kamu ini bicara apa sih? Meski mulutnya berkata begitu, orang itu tetap mengangkat kepalanya. Lalu dia pun langsung melihat pohon raksasa yang sangat tinggi itu. Itu apa? Seingatku waktu kita ke sini pohon itu belum ada. Cepat kembali ke suku, laporkan hal ini pada kepala suku. Mereka pun tidak berburu lagi. Mereka bersiul beberapa kali ke arah hutan, dengan sangat cepat satu persatu dengan berbagai ukuran. Ular-ular berbisa berwarna hijau tua merayap keluar dari segala penjuru. Lalu mereka menangkap ular-ular itu dengan tangan mereka. Jelas-jelas itu semua adalah ular berbisa, tetapi sama sekali tidak menyerang. Mereka membawa ular dan peralatan berburu bergegas menuruni gunung. Sesekali mereka masih mengangkat kepala untuk melihat pohon raksasa di cakrawala beberapa kali, untuk memastikan mereka tidak salah lihat, sampai ketika mereka tiba di tengah gunung. Pohon raksasa di cakrawala sudah terhalang oleh gunung. Mereka takut pohon raksasa itu akan menghilang. Setelah saling berpandangan, mereka kembali bergegas memanjat lebih tinggi. Sampai saat melihat pohon raksasa itu masih belum menghilang, barulah mereka bisa bernapas lega.